Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya teman-teman, seperti biasa ya hari ini kita ngadain live session. Materi yang kita bahas setiap harinya ya kita akan ada live session. Dan hari ini kita udah masuk di hari ke-14 di minggu ketiga ya udah nggak kerasa ya udah 3 minggu teman-teman ngikutin bootcamp ini ya. Tinggal 1 minggu lagi di akhir nanti dan ya mungkin ini tugasnya 2 terakhir nih. Mungkin terakhir tugas teman-teman tuh cuman besok lagi dan di minggu keempat tuh cuman fokus di final project nggak ada lagi tugas hariannya. Jadi teman-teman udah agak santai gitu. Dan beberapa minggu sebelumnya minggu 1 minggu 2 kita udah bahas materi dan desain prosesnya gimana dari proses kita pengen mau produk dari awal sampai akhir ya. Dan kalau teman-teman cek ya ada juga banyak metode, ada yang double diamond, design thinking, design sprint, lean UX yang segala macam. Dan desain proses itu ya desain desain proses yang digunakan itu adalah kerangka kasarnya yang kita jelasin itu double diamond dan nama design thinking itu lebih ke metode mindset gitu tapi itu adalah kerangka kasarnya kerangka yang sering digunakan oleh seorang UI UX designer dalam pengembang suatu produk tapi nggak di realnya nggak harus ya ngikutin step by stepnya itu tergantung dari projectnya lagi timelinenya lagi timnya lagi, perusahaannya lagi. Ada banyak macam aspeknya. Misalkan riset itu sebenarnya ada banyak metodenya, dipecah-pecah lagi ada primary, secondary. Primary itu dipecah lagi ada gimana metodenya, secondary itu gimana metodenya, dan gimana cara milihnya, kembali lagi impactnya gimana. Kita nggak harus ngikutin semua metode yang ada itu. Kalau teman-teman cek banyak tuh metode yang dari A sampai Z ada metodenya, tapi kita nggak harus ngikutin semua itu ya. Kembali lagi, impact-nya apa kepada kita? Impact-nya apa kepada project kita? Impact-nya apa kepada produk kita? Ada hal yang bisa kita dapatin dari ngerjain itu nggak apa-apa kerjanya itu. Tapi kalau nggak ada hasilnya mungkin ya udah nggak usah dikerjain, malah buang-buang waktu, buang-buang tenaga dan budget juga. Dan teman-teman juga udah temu datanya, analisis, mapping segala macam ya hingga ideation ya teman-teman bikin solusinya kemarin ya udah gunakan how might we tuh ketemu hipotesisnya problem statementnya kita how might we gimana sih cara bikinnya bla 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 kita temuin fitur-fiturnya mapping lagi fiturnya ya ide itu bakalan banyak ya ide itu nggak ada batasnya sebenarnya tapi keterbatasan teknologi dan manusia yang ada kadang ketika kita develop ide itu kita mapping lagi idenya mana sih yang harus kita kerjain mana yang enggak dan teman-teman udah kerjain yang potensial yang menyelesaikan masalah usernya dan kalau di produk itu namanya MVP kadang-kadang kita fokus dulu ke bagian MVP-nya minimal viable produknya di mana bisa menyelesaikan masalah utama user terlebih dahulu fitur-fitur basic yang harus wajib kita masukin ke dalam MVP biasanya ya. Dan terakhir dah bikin high fidelity-nya dan dibikin brand style-nya itu hal-hal yang penting juga teman-teman ketahui supaya brandnya itu jelas, konsisten, karakternya apa, segala macam ya. Jadi produk itu nggak sembarang bikin aja kenapa warna itu, warna ini. Itu nggak asal kesenang desainer aja, bukan. Tapi ada meaningnya belakang, ada artinya, ada kenapanya. Ada dari masalahnya tadi dan kita bikin segala macam. Dan kemarin juga teman-teman udah bikin interaktif prototipe-nya. Hari ini kita masuk ke bagian testing ya, di mana ini adalah bagian terpenting juga dan ini sebenarnya masuk di bagian riset juga sebenarnya. Ini adalah proses riset juga. Tapi setelah produk kita jadi dan kita coba cek lagi apakah solusi yang kita bikin tadi itu menyelesaikan masalah atau enggak. Atau mungkin ada feedback lagi dari si user nanti ketika kita testingnya, nanti kita bisa iterasi lagi tuh sebelum kita hand off kepada developer. Dan untuk metode testing ini sebenarnya banyak teman-teman kembali lagi tergantung ke project kita. Impact-nya apa goals kita dan segala macam itu coba dicek lagi nanti dan gunakan metode-metode yang bisa memberikan impact ke produk kita, ke project kita. Ada metode yang makan biaya, ada metode yang nggak terlalu bisa nggak makan biaya ada juga. Tapi mungkin hasilnya sebanding juga dengan waktu yang kita investasikan. Misalkan itu ada berbagai macamnya. Yap, mungkin itu sedikit introduksi ya dari saya dari awal sampai akhirnya kita di ya minggu-minggu akhir nih untuk prosesnya.
Teman-teman mudah-mudahan kebayang tuh gimana sih prosesnya, kerangka kasarnya segala macam. Dan untuk materinya mungkin akan disampaikan oleh Mbak Fitri apa aja sih metode-metode riset dan segala macam. Ya mungkin itu Mbak dari saya, boleh langsung aja di-share materinya hari ini. Oke, kita bakalan pakai slide ya. Nanti juga ada beberapa hal yang pengen saya share selain slide-nya. Jadi stay tune. Sekarang slide-nya terlebih dahulu, oke? Sebetulnya kalau misalnya ngomongin soal testing itu seharusnya dilakukan di seluruh tahapan sih ya. Jadi supaya nggak semuanya tuh terlalu menumpuk di akhir, hingga akhirnya kita kayak, udahlah nanti aja testingnya. Hingga akhirnya di akhir baru kayak, oh ternyata yang kemarin udah saya habisin waktu sekian lama tuh salah. Jadi kayak udah terlanjur selesai semua, akhirnya kayak terlalu sayang untuk diubah gitu loh ya. Oke, ngomongin testing the design, kalau misalnya teman-teman udah ada yang di antara teman-teman udah baca materi gitu deh ya. Kalau misalnya udah baca materi, sebenarnya di sini ada beberapa hal yang disampaikan ulang, tapi jadi lebih clear saja. Oke. Sampai di tahap testing, kalau misalnya kita lihat dari tahapan yang liniernya apa di di apa ya di design thinking atau di proses desain manapun yang kalau secara linier memang seakan-akan testing hanya ada di akhir ya. Di akhir di sini di mana kita sudah punya prototipenya, kita sudah punya tampilan yang mau kita tawarkan. Karena kita kan bikin desain itu akan jadi solusi. Dan di tahapan ini kita seharusnya udah mulai ada konsep desain solusi. Konsep desain sebagai solusi kita di prototipenya. Dan desain produk ini harusnya sih kita sudah buat sesuai dengan problem yang ditemukan. Kemudian kita udah menyesuaikan dengan needs yang sudah kita temukan di sebelumnya waktu kita research, dan tujuan solving problemnya sudah dimasukkan ke dalam si konsep desain solusi itu. Harapannya gitu ya. Uh, dengan berasumsi seperti itu, setelah kalian menyelesaikan prototipenya dan sudah jadi konsepnya untuk dicek sama user, kita bisa mulai bertanya nih, apakah desain solusinya jadi sesuatu yang memudahkan user untuk menyelesaikan problem atau tidak. Karena kalau kita balik ke hari pertama, UX sebetulnya adalah untuk membantu seseorang menyelesaikan suatu goals, melakukan sesuatu sampai problemnya beres. Sekarang, hal ini biasanya suka berkaitan sama usability. Sebelumnya kan kayak memudahkan pengguna untuk menyelesaikan problem. So, itu memudahkan penggunaan. Jadi ada sesuatu yang mudah untuk digunakan. Dan kita jadi ngomongin disability lagi. Kita sempat nyinggung disability di waktu pembahasan khusus UX yang hari kedua gitu ya, kalau nggak salah. Dan di sini kita juga ngomongin disability. Usability sebenarnya adalah soal bagaimana produk mudah digunakan, mudah diketahui fungsinya apa, dan di sini sebenarnya kita jadinya kayak testing si usability-nya, utamanya ya, karena di akhir sama user kita harus mengecek apakah benar bisa dipakai atau enggak. Percuma kan kalau ada desain yang udah, wah ini cantik nih menurut expert atau menurut seniornya saya yang sudah sangat senior gitu ya, cantik. Tapi pada akhirnya kita tetap perlu melakukan usability testing. Testing di sini untuk membawahi satu hal yang paling yang paling awal waktu kita, wait sebentar, saya buka yang ini dulu. Iya. Di sini kita waktu itu udah ngomongin soal, nah ini ya, soal tangga yang dari UX honeycomb dibuat jadi tangga yang mana findable, accessible, dan usable. Nah, kita sekarang berusaha untuk mencapai accessible dan usable. Ini yang paling penting, karena kalau misalkan untuk cantik, mungkin kita udah buat dia lebih cantik selama proses designing. Dan tim kita juga udah ngasih banyak banget masukan
soal ini tampilannya begini, lebih mudah di-develop sama developer, tapi ternyata ada satu hal yang paling penting, sulit digunakan sama user. So, kemudahan-kemudahan tersebut harus kita tes. Itu usability testing. Ada yang bilang ini dengan menggunakan istilah user testing, tapi banyak juga yang bilang bahwa kalau user testing seakan-akan kita ngetes user ya. Ya, makanya banyak yang berpindah juga untuk menyebutnya sebagai usability testing. Tapi maksudnya adalah untuk mengetes konsep desain kita. Lanjut, usability testing ini adalah evaluasi produk atau evaluasi layanan yang mana dilakukan dengan cara pengujian langsung dengan representative user. So, kalau misalnya kalian melakukan testing, tapi ternyata cuma kalian sendirian yang melakukan tesnya, itu bukan usability testing. Kalian harus melakukan itu dengan representative user. Soal kenapanya nanti kita gali lebih lanjut ya. Di sini kondisi kondisi proses melakukan usability testing itu ada banyak banget. Tapi yang paling umum yang bisa kita ketahui adalah yang bisa kita ambil elemennya, yaitu di mana ada seorang partisipan dan dia bakalan dikasih beberapa task. Lalu akan ada observer yang mana dia bakalan memperhatikan, mendengar, dan menulis catatan. Hal ini dilakukan jadi kayak kita sebagai testernya itu cuma sendirian, kita bisa jadi observer yang melihat, mendengar, dan menulis. Jadi kita masukin semua insight yang kita punya lewat satu orang aja. Ada di satu orang aja. Makanya ini jadi yang paling mudah lah ya. Kayak kalian sama teman kalian berdua aja di dalam, bukan di dalam, di sebuah kafe ketemu, dia bilang, maksudnya dia bilang, oke, aku mau jadi partisipan tesnya. Dan karena memang dia sebetulnya sudah sesuai dengan representative user, akhirnya kita jadinya sama dia. Itu jadinya kayak dia partisipan, kitalah observer yang melihat, mendengar, dan menulis catatan. Yang penting ya, komponen yang mendefinisikan usability. Karena kita mau ngetes usability, kita perlu tahu juga nih, sebenarnya usability itu isinya kayak gimana aja. Memang mungkin kayak usability itu hanya kalau kalau secara harfiah gitu hanya berkaitan dengan kayak kemudahan penggunaan. Mudah banget ya kita nyebutin artinya, tapi soal apa yang ada di dalamnya kita perlu memperjelas lagi. Inilah beberapa quality komponen yang mendefinisikan usability. Usability-nya baik or not gitu ya. Oh, baik or not, baik atau tidak. Yang pertama adalah learnability. Yang kedua, efficiency. Yang ketiga, memorability. Keempat, error. Dan kelima, satisfaction. Perlu teman-teman lihat bahwa sebenarnya satisfaction itu ada di akhir. Why? Karena kalau sebuah aplikasi bisa di-learn, maksudnya bisa dipelajari, learnability, kemudian dia efficient, lalu dia mudah untuk diingat, dan errornya bisa dihandle dengan baik, maka dia bakalan satisfied dengan si produknya atau uh, puas dengan si produknya. Pertama nih ya, learnability ini berkaitan soal seberapa mudah user menyelesaikan suatu task dalam percobaan pertama setelah bertemu dengan desain produk. Gini deh, kan teman-teman hari ini tugasnya bikin task ya. Task ini sebenarnya adalah suatu hal yang umumnya akan dilakukan oleh user atau partisipan di dalam produk. Task di sini ya literally seperti ngomongin soal fitur, tapi kalau ngomongin fitur kan kayak fitur belanja. Tapi kan nggak kayak nggak begitu ngejelasin sebenarnya belanja kan bisa banyak hal juga. Task pertama dalam belanja adalah kita harus cari barang. Itu task. Nah, itu yang maksudnya task ya. Habis cari barang, kita harus check out atau melakukan pembayaran. Itu task. Kalau misalnya nyebutin fiturnya aja, seakan kayak ya umum banget. Tapi kalau task, kita jadi lebih lebih menggambarkan sebenarnya apa yang bisa dilakukan oleh user sama fitur itu. Itu task. Nah, seberapa mudah user menyelesaikan suatu task karena dia baru pertama kali, baru ketemu sama sebuah konsep, sebuah desain. Kalau misalkan dia udah ngelihat si desain tersebut, apakah dia jadinya langsung cepet banget nih?
untuk menyelesaikannya. Jadi kalau disuruh coba cari barang, lalu masukkan ke dalam sebuah keranjang belanja, ternyata dia bisa lakukan itu dengan cepat. Itu membuktikan bahwa si produknya, si tampilan produknya atau konsepnya itu bisa memberikan punya gitu ya, punya tingkat learnability yang tinggi karena dia mudah untuk dipelajari. Kalau dia mudah dipelajari, siapapun nanti kalau misalnya ternyata user-user di luar sana yang mana kita nggak ketemu sama mereka ya, pas mereka masuk, mereka langsung bisa mempelajari gimana caranya menggunakan produknya. Itu learnability. Yang kedua, efisiensi. Efisiensi ini adalah tentang kalau misalnya user udah mempelajari produk yang tadi, kira-kira seberapa cepat ia bisa melakukan task yang selanjutnya contohnya. Jadi kalau misalnya ternyata dia sudah bisa memahami cara menggunakannya sekali lihat, ketika dia dikasih task yang lain kayak silakan lakukan check out atau silakan coba ke halaman profile, ganti username atau masukkan alamat baru. Kalau misalnya ternyata dia apa ya mudah untuk dipelajari, dia dia di sini user bakalan mulai bekerja secara efisien dengan produk tersebut. Dia bakalan menggunakan konsep kita secara efisien. Itu artinya usability-nya udah tinggi. Dia punya learnability yang bagus dan efisiensi yang bagus. Lanjut, memorability. Setelah user bisa mempelajari, user bisa melakukan sesuatu dengan efisien, selanjutnya adalah memorability, soal bagaimana user bisa mengingat cara menggunakan produk. Utamanya saat user kembali ke desain produk tersebut, atau bahkan misalnya kayak teman-teman mungkin sering ya, enggak sering juga. At least pernah sekali, kalian pernah menggunakan suatu aplikasi, tapi itu kalian gunakan tuh 4 bulan yang lalu mungkin. Kalian kembali ke aplikasi itu setelah 4 bulan, dan kalian lihat ternyata kalian masih bisa menggunakannya dengan mudah. Meskipun misalnya ternyata ada perubahan fitur atau penambahan fitur, tapi kalian masih bisa menggunakan produknya dengan mudah. Contohnya, misalnya kalau e-commerce, kadang suka banyak perubahan karena perkembangan fitur-fitur tambahan belanja yang bisa dilakukan di sana. Seperti yang warna hijau, dulu dia wishlist-nya ada di mana, menu wishlist. Dulu 4 bulan yang lalu misalnya saya klik wishlist itu untuk diklik, bisa diakses ada di ujung atas, tapi pas saya masuk lagi, oh ternyata dia udah ada di bawah. Selama kita udah mempelajari dan juga pernah melakukannya dengan efisien, kita bakalan tahu, oke, saya harus cari menu yang namanya wishlist. Itu jadi balik ke mental modelnya orang ya. Tapi maksudnya adalah soal memorability itu jadi mudah diingat. Kalau menu biasanya kalau memang dulunya punya kata yang sama, dia nggak akan berubah. Icon nggak diubah-ubah, bakalan jadi mudah diingat juga dan mudah dipelajari juga. Ini soal memorability ya. Jadi kalau ternyata user bisa menggunakan produk meskipun ada sesuatu yang berubah, utamanya biasanya positioning atau mungkin dia harus ada di scroll dulu kayak gitu. Yang jelas selama user masih bisa mengakses, yang bisa menemukan dan mengakses, maka itu masih useful. Lalu error. Error ini berkaitan dengan seberapa banyak yang dilakukan user. Errornya misalnya kayak dia salah masuk halaman saat melakukan task, saat ada step-step tasknya. Misalnya ketika kita minta silakan masukkan alamat baru sebelum check out, tapi dari halaman keranjang belanja. Dia mulai kan bingung. Sekarang harusnya kita yang sebagai observer dan juga desainernya, kita udah tahu harusnya user ngelakuin step pertama adalah klik dulu akun di bawah, dari navigasi bawah, kemudian nanti dia scroll, habis scroll nanti nemuin ada daftar alamat, lalu di ujung kanan ada button tambah, misalnya untuk nambah alamat. Kita udah punya bayangan step yang bagusnya tuh kayak gitu, atau yang idealnya tuh seperti itu. Tapi ternyata dalam prosesnya user mengalami error. Errornya di sini bukan harus langsung jadi kayak error fail gitu ya, bukan maksudnya kayak ada muncul error 404 not found, kayak gitu ya. Tapi lebih ke kayak ternyata user
nggak memahami harus kemana dia pergi. Finding something-nya tuh di mana. Ingat di sini ya, find dulu, baru akses, dan itu baru mulai usable. Bisa digunakan. Dan dia ternyata sulit untuk menemukan atau ternyata bingung juga aksesnya lewat mana. Misalnya contohnya dia nyari-nyari button tambahnya di mana, padahal ada di ujung kanan atas. Hanya satu icon saja misalnya. Itu mungkin ternyata jadi problem buat user. User perlu teks jelas, tambah alamat gitu, baru dia paham. Itu mungkin bisa kita masukkan sebagai error. Dan error yang kita tes adalah kira-kira kalau user melakukan error tersebut tanpa kita bantu, kira-kira seberapa mudah user bisa menemukan solusinya sendiri. Ingat, produk kita nanti nggak akan selalu kita bantuin ya. Ketika produk kita udah rilis, orang mungkin yang pakai nggak akan pernah tahu kalau kita yang bikin, dan juga nggak akan pernah tahu juga siapa kira-kira yang bisa ngebantuin untuk ngasih tahu cara menggunakan si produknya. So, kalau ada user yang kena error, kemudian dia baru sadar, oh caranya ternyata bukan ke sini. Dia kembali, oh saya masuk ke halaman akun, terus dia cari-cari, oh ini ada daftar alamat. Dan jadi dia tahu itu tuh seberapa banyak, kemudian seberapa mudah. Jadinya errornya bisa kita hitung, oh ternyata user 3 kali salah masuk halaman, tapi pada akhirnya dia berhasil menemukan menu yang tepat. Itu seperti itulah ketika kita testing errornya. Lanjut, satisfaction. Setelah dia ternyata berhasil solving problem sendiri di dalam produknya, dia bakalan punya tingkat penilaian tertentu. Hingga akhirnya dia bakalan ngerasain, oh desain ini menyenangkan juga nih untuk digunakan. Kemudian kira-kira overall impression-nya user soal sebuah produk yang mana ada desainnya, yang diatur flow-nya seperti ini, alurnya begini, itu kira-kira user merasa itu adalah a joy to use atau enggak, hingga akhirnya mau merekomendasikan si produknya ke orang lain atau enggak juga. Ini satisfaction. Dan itulah 5 hal yang mendefinisikan usability. Sekarang mungkin bisa kita bicarakan, sebenarnya usability testing itu kenapa penting banget sih? Kalau dari tadi ngedengerin soal yang 5 hal barusan, sebenarnya udah mulai jelas ya soal kenapa pentingnya usability testing. Goals dan benefit utamanya adalah kita bisa menemukan masalah dalam hal kegunaan. Jadi ketika user menggunakan produk, ternyata pas dites tuh, tes menggunakan task, user punya problem saat mengakses yang tadi daftar alamat. Ada problem juga untuk mengidentifikasi ada button di ujung atas, nggak terlalu jelas button yang nggak kelihatan, sendirian dan kecil. Dan itu jadinya kita tahu, oh ternyata itu ada problem. Itu adalah problem. Kita perlu ubah dia jadi bentuknya gimana, atau tampilannya seperti apa supaya user langsung ngeh gitu ya, langsung paham bahwa di situ ada button untuk nambahin alamat baru. Itu contohnya, kita bisa melakukan identifikasi masalah. Lanjut, mendapatkan data kualitatif dan kuantitatif. Kita, kalau misalkan sudah melakukan testing ini, karena testing ini sebenarnya sama dengan seperti research, kita bakalan menemukan informasi yang lebih detail, seperti data kualitatif yang tadi. Oh, user kok ternyata nggak bisa nemuin button yang di atas ya. Akhirnya kita nanya, tadi sempat ada problem menemukan button untuk tambah alamatnya. Kenapa tuh? Kita bisa tanya. Kita bukan kayak tadi susah ya, ini kekecilan ya, nggak gitu. Itu validasi kan ya. Kita tanya aja. Kenapa tadi agak sulit ya menemukan button untuk tambah alamatnya? Oh iya, soalnya kelihatannya tadi kayaknya terlalu kecil. Saya langsung lihatnya langsung ke bawah. Biasanya ada di bawah. Karena itu jadi masuk ke mental model orang lagi. Jadi kebiasaan seseorang atau familiarnya seseorang bakalan ngaruh juga. Itu jadi data kualitatif yang kita dapatkan, insight yang kita dapatkan. Untuk kuantitatif, sempat tadi saya sebut errornya, kayak user 3 kali salah masuk halaman, tapi setelah itu dia melakukan step atau sequence flow yang benar. Saya punya angka. Kemudian soal efisien, yang tadi ada yang kedua,
komponen yang kedua, efisien, kita bisa menghitung berapa lama user melakukan suatu task berdasarkan berdasarkan detiknya, menitnya. Dan itu adalah salah satu data kuantitatif yang bisa kita dapatkan. Itu contohnya. Jadi ada beberapa informasi yang sebenarnya bisa kita tarik dari proses usability testing, baik itu kualitatif ataupun kuantitatif. Yang ketiga, menemukan tingkat kepuasan partisipan atas desain produk. Ini yang paling sering sebenarnya teman-teman di luar sana, UI UX designer, baik yang baru mengenal soal usability testing ataupun yang udah lama, dia tuh terburu-buru untuk kalau misalnya kita testing sebuah desain prototype yang udah jadi, cuma nanya soal gimana desainnya lebih baik dari yang sebelumnya enggak? Kalau redesign tuh ya biasanya. Oh iya, desain ini lebih bagus daripada yang sebelumnya. Gitu aja. Kita cuma nanyain soal tingkat kepuasan, tapi kita nggak menggali lebih dalam, ternyata ada problem soal button mungkin ternyata terlalu kecil secara real saat menggunakannya. Atau ternyata ada teks yang sebetulnya butuh waktu lama untuk dibaca karena tunggu sini gitu ya. Ada teks yang terlalu kecil, akhirnya dia sampai harus memicingkan mata menggerak-gerakkan handphone. Who knows? Dan itu adalah hal yang bisa dijadikan insight saat kita melakukan observasi secara langsung, melakukan usability testingnya. Bukan cuma soal, nih lihat prototipenya aku, yang udah aku bikin kayak gini nih. Bagus nggak? Ya bagus. Nggak cuma gitu aja. Oke. Tapi itu juga sebenarnya salah satu goals and benefits sih. Di sini ada 3, itu hanya salah satunya. Lalu sebenarnya apa yang bisa kita hindari untuk dengan melakukan usability testing, yaitu kita bisa menghindari pembuatan produk yang sulit digunakan, lalu kita bisa menghindari adanya pesan yang sebenarnya sulit untuk dipahami, akhirnya nggak jelas gitu ya buat user. Ya, lalu kita juga bisa menghindari adanya user yang tersesat di dalam si produk, lalu kita juga bisa menghindari informasi yang sulit dibaca seperti yang tadi dicontohkan ya. Kapan usability testing dilakukan? Usability testing sebenarnya baiknya, seperti yang tadi di awal saya bilang, usability testing baiknya dilakukan di setiap tahapan. Karena ada tahapan-tahapan tertentu di mana kita ngetes prototype atau konsep kita. Konsepnya kita di awal, mungkin kita bisa tes dengan cara kompetitor, menganalisa kompetitor lewat competitive analysis. Jadinya kita bisa tahu apa yang mereka lakukan dengan baik dan apa yang tidak mereka lakukan dengan baik. Kita bisa take notes, yang mana yang bisa kita ikuti dan yang mana yang tidak perlu kita ikuti atau kita bisa cari perbaikan dari problem yang ada di produknya kompetitor. Ini jadi berkaitan sama laws of UX yang mana menyatakan bahwa kalau misalnya user sebenarnya di luar sana itu sudah terbiasa atau sudah sering mengakses sebuah produk yang mana bukan produk kita perlu mempelajari juga seperti apa produk itu bekerja. Karena user sudah terbiasa dengan itu. User sudah membentuk yang namanya mental model di dalam dirinya secara psikologis untuk terbiasa dan melakukan sesuatu seperti saat dia melakukan sesuatu di produk yang punya kompetitor itu. Dan ini mempelajari kompetitor itu bisa jadi sebuah tes yang baik yang dimulai dengan baik saat kita punya konsep. Oh, kalau saya punya konsepnya tuh layoutnya begini, begini, begini. Tapi pas saya lihat-lihat ternyata kompetitor nggak ada yang melakukan konsep ini atau tidak ada yang membuat tampilan dengan konsep seperti ini. Itu bisa jadi 2 hal. Kita bisa jadi penggebrak inovasinya, atau yang kedua, kita bisa jadi orang yang menyulitkan user karena itu belum pernah ada. Tapi memang sih itu yang namanya risk of innovation. Inovasi selalu punya resiko. Resikonya adalah user perlu waktu. Intinya sesuaikan dengan tujuan produknya kita. Apakah tujuan produknya kita ini sebenarnya pengen sesegera mungkin diterima user atau pengen memang jadi trendsetter? Kalau misalnya pengen segera digunakan dan diadopsi oleh user, mungkin kita perlu ngikutin terlebih dahulu seperti apa kebiasaan user atau mental model user saat menggunakan produk yang lain.
Yang kedua, di konsep sketching. Ketika kita melakukan proses sketching, kita udah punya konsep yang mulai kelihatan jelas ya, bukan cuma di kepala kita. Udah mulai kelihatan jelas dengan coretan-coretannya, dan ini bisa ngurangin time cost dengan cara tes ke developer terlebih dahulu, atau mungkin pitching dulu sama manajer, pitching sama CEO, atau pitching sama klien terlebih dahulu dalam bentuk sketching. Memvalidasi dan juga mengetes. Jadi ini kalau saya buat tampilannya begini, is it okay? Apakah ini sudah oke untuk dilanjutkan? Di sana kita udah mulai menemukan, oh di sini kayaknya mendingan si formnya begini fit. Oh mungkin nanti ininya begini fit. Di sana kita udah mulai kayak nentuin konsepnya mau kemana arahnya. Itu testing juga. Lanjut di bagian lo-fi mockup, ketika kalian hanya punya mockup yang udah berwarna, tapi belum ada interaksi dan belum tahu sebenarnya ketika di tab dia melakukan apanya belum ada, itu juga bisa dilakukan testing. Yang kita tes adalah backbone atau navigasi. Label, pengelompokan konten, intinya lebih ke informasinya. Tentang informasi yang tersampaikan, apakah benar-benar tersampaikan atau ternyata ada informasi yang kurang jelas, kayak tadi ada teks yang terlalu kecil, ada mungkin kalimat yang ambigu, itu di bagian lo-fi mockup. Lanjut di hi-fi mockup dan juga interactive prototype, ini adalah fase di mana kita ngetes UI. Memang betul, makanya kalau misalnya tadi ada soal yang ini ya, yang ketika tes usability testing, pada akhirnya pada punya pertanyaan atau mengedepankan pertanyaan soal puas nggak sama tampilannya sekarang, gitu ya. Itu sebenarnya betul juga, tapi masih kurang kalau hanya bertanya soal itu. Di Hi-Fi Mockup, betul kita melakukan tes ke UI-nya untuk melihat emosi user, melihat bagaimana pesannya tersampaikan, dan juga overall impression-nya user atas si tampilan tersebut. Hingga akhirnya juga kita bisa menemukan problem yang sifatnya subtle. Subtle di sini yang kita udah testing 3 kali, tapi ternyata ada sesuatu yang kelewat, ada something something small, ada sesuatu yang kecil, tapi ternyata itu mempengaruhi soal kegunaannya. Contohnya kayak tadi ada button tambah di atas, biasa aja sebenarnya, ada aja ya aplikasi yang sebenarnya pakai button kayak gitu konsepnya. Tapi ternyata itu jadi problem saat kita melakukan testing ke user, proses interaktif prototype ini. Jadi usability testing sebenarnya akan lebih baik lagi dicek dari awal sampai akhir juga ya. Gitu. Jadi nggak cuma sekali. Plus kalau udah melakukan disability testing juga kita masih harus merevisi. Habis revisi kita testing disability-nya lagi. Utamanya yang ada problemnya. Dan bagaimana disability testing dilakukan? Ini sebenarnya ada di materi banget ya. Yang pertama, sebelum ngomongin soal tahapan-tahapannya, sebetulnya ngomongin usability testing itu sama seperti kita ngomongin research. Kalau kalian lihat tahapan yang dilalui untuk melakukan usability testing sama seperti tahapan kita mau melakukan riset yang awal kemarin, exploratory research. Pertama, kita harus punya plan. Plan di sini ngasih tahu soal apa yang mau kita cari, apa yang mau kita evaluasi, contohnya kayak nentuin fitur, nentuin halaman mana, atau nentuin flow apa yang paling penting untuk kita cek. Terus mungkin kita udah punya asumsi. Asumsi kita kemungkinan sih yang bakalan ada problem itu adalah ketika ketika user masuk ke halaman ini. Soalnya di sana kita ngasih inovasi yang sangat sangat baru dan belum ada, dan kelihatannya user bisa jadi di situ ngerasain ada. Jadi dalam plan tersebut ada beberapa hal yang bakalan kita validasi, dan ada beberapa hal yang pengen kita gali juga. Kalau misalnya ternyata emang ada yang pengen kita gali, kayak pertanyaan-pertanyaan tertentu yang sebelumnya kalian belum sempat nanya, itu baru sadar saat melakukan pengembangan konsep, kalian bisa siapkan pertanyaannya. Karena untuk nanti melakukan kayak interview habis sesi testing bareng user. Scope of work, recruit user, dan identify objective, plus establish metric. Metric apa yang pengen kita analisa? Oh, masih terhubung?
Masih Mbak? Aman kok. Oke, barusan glitch. Oke, lanjut ya. Facilitating the test. Proses facilitate the test ini, kita bakalan melakukan observasi ke user. Sambil mengobservasi user, kita mengidentifikasi ada isu apa nih yang dilalui sama si user. Adakah sesuatu yang sebenarnya bisa langsung kita kita pikirkan solusinya saat melihat isu tersebut dilalui sama user. Itu bisa kita langsung identifikasikan. Lalu interview user. Setelah kita melakukan testing, kita bakalan melakukan analisa, sama seperti waktu research ya, ada proses analisa. Yang sama juga, kalau ternyata data kualitatif kita udah punya banyak, mungkin ternyata kita masih agak sulit juga untuk ngolahnya, bisa kita gunakan metode affinity mapping. Contohnya, terus nanti dari data, kita bakalan, dari insight dari proses affinity mapping, setelah selesai itu, kita bisa mulai assess user behavior dari perilaku user saat melakukan sesuatu, melakukan task di dalam si produknya, di dalam konsep produknya, itu kira-kira ada suatu hal yang penting nggak sih? Ada insight yang penting nggak sih? Contohnya kayak tadi, ada button yang ternyata nggak kelihatan, katanya harus ada teksnya, who knows? Itu bakalan jadi assessment kita. Lanjut, kita juga bisa menganalisa user click path. User click path di sini adalah seperti kayak tahapan seperti apa. Mungkin tadinya user ketika diminta untuk ganti username, nggak langsung masuk ke akun. Dia bakalan nyari ke atas dulu. Oh, ternyata nggak di atas. Baru turun ke bawah. Lihat, oh di sini. Username di mana? Dia scroll dulu, baru ternyata nemuin tempat buat ganti username-nya. Itu jadi kayak click path-nya user. Kita lihat behavior-nya user literally. Cara-cara yang dilakukan user untuk melakukan sesuatu. Nah, UX soal bagaimana user melakukan sesuatu. Tahapannya, bagaimana caranya. Jadi itu yang kita perhatikan juga. Lanjut, identify problem area. Setelah kita menganalisa perilakunya user, menganalisa click path yang dia lalui, kita mulai bisa mengidentifikasi kira-kira jadi problemnya itu kayak gimana. Oh, ternyata problem areanya adalah misalnya soal kalimat-kalimat yang digunakan. Kalimatnya kurang menjelaskan. Atau istilah-istilahnya masih sulit untuk dipahami. Atau apa ya? Mungkin bisa jadi penempatan urutan si menunya yang kurang membantu. Jadi dikiranya ada di atas, ternyata ada di bawah, atau yang harusnya ada di bawah, ternyata ada di atas. Ada suatu hal yang tidak sesuai. Problem areanya gimana? Soal penempatan kah? Soal teks kah? Soal suatu hal? Itu yang kita identifikasi. Lalu pada akhirnya kita juga assess navigation. Apakah cara user menavigasikan dari satu halaman ke halaman lain itu mudah atau tidak? Kalau sulit, berarti ada alasannya juga kan? Kalau misalkan kalian memanfaatkan bagian interview user ini untuk bertanya, untuk menggali tadi kenapa sulit, atau misalnya tadi ada problem di sebelah mana, atau hal apa yang paling sulit bagi Anda saat tadi melakukan task ini atau itu bakalan ngasih tahu nih soal hal-hal yang ada di sini, problem area dan navigasi yang dilakukan, click path, navigasi, dan problem area yang diberikan oleh user ke kita, yang dilakukannya dia itu. Intinya dari sini kita bakalan menganalisa semua hal ini, user behavior, click path, problem area, dan navigation utamanya. Mungkin bisa jadi tim kalian punya hal tertentu yang difokuskan, bisa juga. Lanjut, di akhir setelah kita memiliki data dan temuan dari proses testing, kita bisa bikin test report sebelum kita memperbaiki gitu ya. Sebelum kita memperbaiki atau merevisi atau melakukan iterasi untuk memperbaiki desainnya. Kita bikin dulu reportnya. Tapi report di sini sebenarnya tidak ada kayak kewajiban untuk melakukannya dengan cara apa, hanya saja yang jelas kita bikin kayak kesimpulan dari testing kali ini adalah kayak gitu loh. Karena pada akhirnya testing ini penting buat seluruh bagian yang ada di tim, utamanya yang bisnis, utamanya lagi yang
jadi manajer kalau misalnya ternyata proses testingnya hanya dilakukan oleh designer dan researcher. Mungkin manajernya kebetulan yang nungguin reportnya, dia melakukan hal yang lain, contohnya. Maka perlu ada hal-hal seperti kita memberikan video footage review-nya atau untuk meng-highlight part mana yang user itu ada apa ya, kesulitan menavigasikannya, kita potong di bagian situ footage-nya, tunjukkan ke pihak-pihak yang butuh tahu gitu ya. Lalu identify design issue. Kita bisa nyebutin, jadi isu kita adalah ada di sini. Dan best practice-nya adalah kita lakukan dengan cara ini. Jadi kita kasih rekomendasi, design recommendation. Nah, itu soal test report. Dan kalau misalnya kalian bingung, saya pengen nunjukin juga kayak ada template khusus dari usability.gov. Usability.gov yang ngasih contoh sebenarnya biasanya struktur yang ada di report kalau secara formal biasanya apa aja sih, itu bisa kita omongin nanti ya. Kalau bentuknya bisa jadi kalian bisa buat versi presentasi, bisa buat versi mungkin kalian bikin report yang bentuk PDF untuk disebar, tapi tetap yang presentasi kayaknya itu bakalan jadi lebih efektif lah ya untuk mengkomunikasikan problem apa yang kita temukan, apa yang sudah kita lakukan, dan apa yang bisa kita lakukan selanjutnya. Effective usability testing punya setting-setting tertentu sebetulnya ya. Biasanya ada yang pakai laboratorium, yang mana dia punya 2-3 ruangan terkoneksi dengan alat-alat audiovisual. Kayak ada kamera, ada layar yang bisa nunjukin yang dilihat sama kamera, kemudian ada alat perekam audio, itu di laboratorium. Kemudian ada juga yang ruangan dengan alat perekam portable, tapi nggak ada 2-3 ruangan, semuanya cuma ada satu ruangan aja. Ada juga ruangan tanpa alat perekaman, tapi ada seseorang yang melakukan observasi kepada apa yang dilakukan user dan mencatatnya. Kayak yang tadi sempat disebutin. Misalnya kita butuh partisipan yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi representative user. Terus kita menemukan ada teman kita ternyata yang sesuai dengan si representative user itu. Kita ketemu berdua. Terus kita datang ke suatu kafe atau restoran yang cukup layak untuk melakukan testing gitu ya. Kalian bisa lakukan itu, ruangan tanpa alat rekaman, asal ada yang melakukan observasi. Lalu secara remote dengan user di lokasi yang berbeda. Ini prosesnya seperti kita melakukan video meeting call, kemudian kita ngeluarin, silahkan coba bayangkan bahwa Anda sekarang sedang dalam kondisi mau ke pernikahan seseorang 2 minggu lagi. Sekarang Anda sedang mencari dress. Apa yang akan Anda lakukan untuk mencari dress tersebut di produk ini? Tapi itu kita ngomongnya kayak gini, kayak saya sekarang bicara dengan teman-teman. Itu jadinya moderated. Kalau misalnya unmoderated, kita bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga, atau ya mungkin bisa kasih satu set arahan yang bisa dilakukan oleh user, dan user bakalan ngerekam diri sendiri tanpa kita awasi. Gitu. Nah, itu ya tadi soal beberapa setting, dan itu jadinya ngaruh ke nama-nama mereka. Jadi mereka punya nama-nama tersendiri. Dan inilah yang akan kita bicarakan, tipe-tipe usability testing. Ada beberapa yang paling umum dikenal orang, paling umum dikenal ya, paling umum dikenal dan sering banget dilakukan atau disebut karena itu mudah untuk dipahami. Pertama, dog fooding, guerrilla testing, unmoderated testing. Moderated testing ini sebenarnya tipenya yang tadi ya. Lalu session recording dan lab utilization. Sebenarnya ini bisa kita bagi dengan based on budget. Kalau kita udah secara real ya, kita tuh punya budget yang membatasi kita untuk melakukan metode apa gitu ya di dalam sebuah proses desain. Kalau misalnya ternyata kita punya budget yang besar, kita bisa lakukan yang di sini. Kalau misalkan yang bisa dibilang budgetnya so-so, dia butuh budget yang lumayan, yang ini. Ini yang bisa dibilang free to cheap budget. Itu dog fooding dan guerrilla testing. Mari kita bicarakan satu persatu. Dog fooding. Dog fooding ini sebenarnya proses testingnya
yang kurang formal, tapi selalu orang lakukan, selalu tim-tim di luar sana lakukan. Karena ini adalah cara paling mudah dan cara paling cepat. Dilakukan oleh perusahaan itu sendiri, oleh orang-orang dari perusahaan itu sendiri. Biasanya contohnya nih kayaknya, oke, hari ini kita meeting, misalnya habis daily stand up gitu ya. Habis daily stand up kita bakalan bilang, kayaknya butuh bantuan nih untuk ngetes, kata desainer. Oke, ya udah kalau kayak gitu nanti developer sisihkan waktu hari ini mungkin 2 jam sama Fitria ya untuk melakukan testing, dog fooding. Karena akhirnya jadinya tim bisa menemukan masalah usability-nya sebelum produk sampai ke end user. Dan waktunya itu bakalan cepet banget. Pro-nya itu gratis. Kita nggak perlu bayar khusus atau ngasih insentif atau hadiah ke si orang yang bakalan jadi partisipan. Karena itu sama-sama partner kita di timnya. Cons dari dog fooding adalah karena orang yang bakalan ngetesnya adalah orang di tim kita, dia selalu ikut meeting, dia tahu rencana kita kayak gimana, dia pernah lihat sketch kita gimana, dia tahu waktu kita ngerencanain flow-nya gimana. Jadi akhirnya bias. Bisa jadi developer merasa kayak, oke, tes, 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 ngelakuin task gitu ya. Ternyata dia nggak melakukan kesalahan apapun dan oke, Fit, ini udah berhasil. Apa ada lagi yang bisa aku lakuin? Karena dia saking cepatnya. Tapi itu sebenarnya bias. Dia sudah terbiasa dengan si produk kita. Akhirnya jadinya tidak relevan dengan konteks. Konteksnya kita perlu beberapa pandangan dari contohnya kayak orang yang pernah menggunakan produk kita sebelumnya. Kayak kalau kita ngelakuin redesign, berarti ada user lama, ada user baru yang baru pertama kali ngeliat produk, tapi nggak tahu sebenarnya apa yang bisa dilakuin di produk itu. Dia baru baru mengenal produknya. Sedangkan kalau misalnya developer, akhirnya konteksnya jadi kayak dia udah ngeliat terus, dia tahu flow-nya, dia tahu tab-tab-tabnya, dia udah sering lihat juga si desain prototipenya, dia udah biasa lihat. Jadinya dia udah paham. Itu jadinya ada sedikit out of context ya, meskipun itu sama-sama dites. Lalu lanjut, guerrilla testing. Guerrilla testing ini sebenarnya metode yang bisa digunakan dengan bebas dan sebenarnya lebih lebih banyak dilakukan di tempat-tempat umum karena kita perlu mendekati orang-orang random, whoever it is, uh, dan kita bakalan minta si orang yang random itu, orang asing itu, untuk berinteraksi dengan prototype yang kita bawa, yang kita udah buat. Jadi kayak apa ya, kayak kalau misalnya kita oke, tinggal punya 1 hari lagi untuk ngasih hasil tes di lusa, besok lusa. Maka akhirnya kita datang ke sebuah tempat yang banyak orang ramai gitu ya, ramai orang kunjungi. Terus kita duduk misalnya di suatu kafe. Di kafe tersebut kita mulai scanning orang-orang. Oh, kelihatan ada orang itu yang siapa tahu mungkin kayaknya cocok nih kalau misalkan dijadikan partisipan. Kita bisa bisa baca situasi sebetulnya ya. Mungkin kita butuh orang yang tech savvy atau ternyata dia kelihatan seperti orang yang uh, karir karir person or karir people. Dan ya kalau misalnya kita datangi misalnya, permisi, boleh minta waktunya sebentar. Ini saya sedang melakukan proses testing dari aplikasi yang ingin kita buat, tapi bentuknya masih konsep. Adakah waktu untuk melakukan testingnya? Jadi kita kayak ngobrol sama orang asing untuk melakukan uh, testing ini. Jadi guerrilla di sini maksudnya adalah random, random testing, guerrilla. Kalau misalnya kita punya deadline mepet, terus budget kita low, ini bisa kita lakukan. Karena contohnya kayak tadi konteksnya ada di cafe, bisa aja kita kasih complimentary gift-nya itu seperti kita bayarin pesanan dia, atau mungkin kita pesankan pesanan baru, ya, atau mungkin kita kasih voucher di tempat. Itu juga bisa kita lakukan. Itu ya guerrilla testing. Ini gratis dan cepat, hanya saja bisa jadi audiensnya tidak tertarget karena kita tebak-tebakan apakah benar orang ini punya background ini, kita hanya lihat dari kelihatannya saja. Lalu lack of depth. Lack of depth di sini biasanya dikarenakan proses guerrilla testing kita ngomong sama orang asing.
baru ketemu, baru kita minta bantuan. Pada akhirnya mungkin jadinya kayak, ini saya mau tes tapi waktunya cuma 15 menit aja, boleh boleh minta waktunya 15 menit, 15 menitan aja. Kalau misalnya udah lewat dari 15 menit, kalian sama dengan mengganggu orang itu bisa jadi. Kalau dia memang di awal sudah mengiyakan untuk 15 menit, jangan lewat dari itu. Itu bakalan jadi mengganggu. Karena ya siapa yang tahu ya, ada seseorang yang datang ke kafe dengan tujuan tertentu. Mungkin ternyata dia memang mau ketemu orang atau memang mau bekerja di kafe, hingga akhirnya dia nggak bisa diganggu lama-lama juga. Itu lah mungkin ya, kalau misalkan dibilang jadinya karena kekurangan waktu, kita nggak bisa menggali lebih banyak. Kita hanya melihat bagaimana dia melakukan tas-tas yang udah kita siapkan sesuai dengan scope of work yang kita udah tentukan. Udah gitu, ya udah. Mungkin kalau udah ternyata, oh baru baru nyelesain semua tas tapi udah 15 menit lewat. Maka ya udah, itu jadi problemnya sih sebenarnya. Jadi kita nggak bisa terlalu banyak gali-gali juga. Kalau makin banyak bertanya, mungkin jadi lebih lama. Dan yang terakhir, ini untuk beberapa orang, ini jadi suatu cons, yaitu butuh keberanian besar untuk ngobrol sama orang asing, mendekati orang asing, dan ya menanyakan suatu hal yang itu seperti kayak, itu penting buat saya, tapi orang ini ngerasa penting nggak? Kayak gitu. Itu juga sebenarnya dibalik kenapa kita perlu kasih insentif atau gift, complementary gift. Oke, lanjut. Soal unmoderated testing, ini sebenarnya sebuah sesi, sebutan sesi yang mana kita melakukan sesinya itu remote, secara remote, kemudian kita meminta partisipan menyelesaikan tasknya menggunakan device mereka tanpa diri kita, tapi tetap pada akhirnya kita perlu rekrut orang dulu dengan benar gitu ya, bukan guerrilla testing, bukan kayak guerrilla yang random. Kita perlu rekrut dulu orang, siapa yang bersedia untuk komit dan melakukan testing dengan benar. Lalu kita juga perlu nyiapin sejenis goodie bag, gift, atau complementary gift tadi. Hingga akhirnya kita jadinya perlu mengeluarkan tenaga dan waktu dan usaha untuk mempersiapkan prosesnya itu, meskipun kelihatannya kayak yang gampang karena kita tinggal kasihin dokumen, tapi tetap ada persiapan yang harus dilakukan seperti recruiting tadi. Di sini tergolongnya low cost, tapi nggak free, dan juga nggak secara bebas juga, tetap ada cost yang kita perlu ambil. Contohnya untuk cost waktu, cost waktu untuk ngerekrut orang dan mencari kandidat-kandidat orang, mungkin kita butuh waktu 1 minggu. Dan itu sebenarnya cost juga ya. Waktu itu adalah cost di dalam sebuah project. Lalu pro lainnya adalah natural environment. Kalian mungkin paham bahwa kalau kita diperhatiin seseorang untuk melakukan sesuatu, rasanya kayak ada perasaan nervous atau yang membatasi kebebasan kita untuk berpendapat, kebebasan kita untuk melakukan seenaknya kita, dan unmoderated testing menghilangkan itu semua. Karena kita melakukan itu sendiri sesuai dengan keinginan kita. Udah gitu kita tahu kita bakalan dapat insentif. Ya, pada akhirnya kita jadinya benar-benar komit dan secara natural bakalan jujur sejujur-jujurnya dan nggak merasa takut ada orang yang ngedengerin saya ngomong, tapi dia apa ya? Tapi mungkin takut dia nggak enak karena saya mengkritik atau memberikan feedback yang nggak baik gitu ya. Hal-hal seperti itu bakalan hilang dengan unmoderated testing session. Cons-nya, hasil kurang detail. Kurang detail tuh kenapa? Karena kita nggak ada di sana bersama dengan si user. User hanya melakukan sesuatu dengan cara merekam layarnya, kemudian merekam wajahnya. Tapi dengan begitu, kita nggak bisa tanya saat itu juga. Nggak ada sesi interview user kalau misalnya kita tadi lihat di facilitate the test tadi ya. Nggak ada sesi interview yang bisa menggali lebih dalam. Akhirnya tidak ada qualitative insight. Lebih banyak ke yang apa ya? Sebenarnya bisa jadi ada qualitative insight, tapi nggak ada insight yang digali lebih dalam mungkin ya. Hanya temuan yang sudah
muncul di situ, tapi kita nggak bisa nanya lagi. Dan yang berkebalikan dengan unmoderated adalah moderated testing. Seperti ini contohnya, ini yang tadi ya, ruangan dengan alat perekaman, ada alat perekaman, kemudian ada satu orang saja yang memperhatikan, itu udah cukup. Ini sebutannya moderated. Kita sebagai moderator yang mengobservasi. Jadi di dalamnya kita bisa lihat bagaimana user melakukan task, melihat clickpath-nya, behavior-nya, sekaligus melakukan kayak memberikan pertanyaan kayak oke, tadi ada kesulitan ya waktu cari button ini. Itu kenapa tuh? Jadi kita bisa apa? Bisa tanyakan secara langsung di moderated testing. Dig into their mind, understand how they think. Pro-nya hasil kualitatifnya banyak, feedback-nya juga reliable karena kita benar-benar saat dia lakukan itu kita tanya gitu ya. Dan itu jadinya bisa lebih reliable aja. Cons-nya adalah kita butuh usaha, tenaga waktu untuk mempersiapannya dan juga penjadwalannya. Belum lagi setelah melakukan penjadwalan, kita melakukan testingnya. Habis testing, analisanya. Itu semua benar-benar harus dilakukan dan biasanya butuh waktu, butuh budget gitu. Lanjut, ada session recording. Session recording ini lebih ke pakai kayak ada suatu aplikasi third party yang ditempelnya itu maksudnya kayak diinstal atau gitu ya, bahasanya mungkin gitu kali ya. Diinstal di produknya kita untuk merekam aksi yang dilakukan user secara langsung, tapi user nggak begitu ngeh kalau ternyata itu adalah suatu tes yang sedang dilakukan, sedang running di balik layar. Dia cuma kayak kalau misalnya dia pakai laptop gitu ya di website, dia hover gitu aja. Tapi dia nggak tahu kalau itu sekarang dia lagi dites, lagi dites dan jadi subjek tes. User anonim saat berinteraksi dengan website. Biasanya ini heat map atau eye tracking seperti yang digambar sini. Yang makin merah itu tandanya yang paling sering diarahkan oleh user atau dilihat oleh user. Dengan begini, biasanya kita bisa mengetahui seperti halaman mana yang paling sering digunakan atau halaman mana yang ternyata mungkin paling sering didatangi. Lalu kalau ada blog atau konten atau fitur yang ternyata paling sering di-highlight sama user atau dilihat sama user, kita jadi tahu ada di mana. Kayak gini contohnya ada di area sini. Tapi kalau ngomongin cons, kita jadinya kayak tebak-tebakan sebetulnya. Ada beberapa arti juga, misalnya kenapa user ada di sini? Oke, ini memang titik awalnya user. Tapi kenapa dia di sini? Oh, tapi kenapa dia di sini? Apakah ternyata itu hal bagus atau hal buruk? Kayak gitu ya. Dan karena kita hanya ngerekam apa yang user lakukan di sini, nggak ada data kualitatif khusus yang kualitatifnya tuh divalidasi ke user, nggak ada. Kita hanya bisa menemukan tren dan menganalisa bigger picture. Kayak, oke, berarti nanti kita bisa bisa menempelkan atau menyusun si layoutnya. Yang paling penting harus ada di sini. Lalu nanti kita atur ke sini adalah hal-hal yang paling penting, baru ke sebelah kanan adalah tambahannya. Itu jadinya bigger picture. Pro lainnya adalah natural environment. Kayak tadi ya, user nggak merasa terpaksa atau nggak merasa dilihat oleh seseorang untuk melakukan sesuatu saat session recording ini. Lanjut, adalah lab usability testing. Lab usability testing yang tadi sempat dibilang ya, di sini ada orang yang jadi partisipannya, kelihatan ya. Lalu di sini ada kamera yang mengarah ke handphone yang dia pegang untuk melihat apa yang dia lakukan. Dan si kamera ini, ada kamera satu lagi yang menghadap ke wajahnya dia untuk merekam apa yang user rasakan. Maksudnya emosi ya. Emosi yang user rasakan. Dan itu terhubung ke ruangan yang sebelahnya, di mana di ruangan sebelah ada beberapa observer tambahan dan note taker tambahan. Biasanya lab usability testing cukup besar ya scope-nya. Dan bisa dilihat di layar, ada layar yang terhubung dengan si kamera-kamera yang menghadap ke partisipan untuk mencatat rekaman apa yang dia lakukan dan seperti apa
emosinya. Ditambah ada note taker, observer yang sekaligus moderator yang di sebelahnya untuk apa ya, khususnya untuk memberikan task gitu. Karena yang yang menjadi apa ya, kalau bisa dibilang kalau misalkan ada olahraga sih sebutannya kayak wasit dari si berapa lama waktu yang udah dihabiskan sama user. Kalau ternyata user udah terlalu lama melakukan suatu task karena error atau karena dia nggak paham harus kemana, ya itulah orang yang bakalan melakukannya. Dan juga dia yang ngomongin, sekarang bayangkan begini skenarionya, lakukan ini. Dia yang ngelakuinnya ya. Pro-nya, ini kita bakalan mendapatkan data kualitatif yang sangat kaya, banyak banget, karena banyak orang yang membantu juga dan jadi kayak punya banyak notes yang bisa saling disatukan dan di brainstormkan. Feedbacknya reliable dari orangnya langsung, maksudnya dari representatif usernya langsung, dan fokus banget sama user behavior. Bagaimana tidak, kita bisa lihat ada orang-orang khusus yang mengobservasi behaviornya user. Cons-nya, usaha tenaga dan waktu untuk persiapan dan penjadwalannya ini bakalan lebih besar lagi, karena kita nggak cuma ngomongin soal recruiting user dan nyari jadwal sama user, tapi bisa jadi kalau ternyata tim kita nggak punya kantor khusus untuk melakukan lab testing ini, mungkin kita perlu nyewa tempat, belum nyewa alat. Kalau misalkan ternyata ini nggak ada di kantornya, jadinya berakhir dengan sangat mahal. Itu soal lab usability testing session. Jadi ada beberapa cara testing dan itu yang paling umum untuk teman-teman ketahui. Kalau soal detailnya, ada hal yang lebih detail soal metode-metodenya, beda lagi juga. Setelah kita melakukan testing, tadi kan ada report ya, emang di report, analisa dulu sebelum report. Dianalisa, emang sebenarnya kalau dianalisa apa sih yang kita analisa? Ada beberapa hal yang perlu diketahui yang ngomongin soal analisa hasil tes. Analisa hasil tes bisa dilakukan dengan cara kita mempelajari hasil tesnya sendiri, atau bisa kita serahkan informasi-informasi yang kita udah sempat dapatkan ke third party research agency or center. Di mana ya intinya dilakukan oleh orang lain, tapi yang mereka yang memang khusus terbiasa melakukan analisa hasil testing yang dimaksud. Kalau misalnya self-study, kita mungkin bakalan kayak melakukan mengajukan beberapa questions, terus kita menggunakan metrik-metrik yang sudah umum digunakan, dan juga seperti standar survei. Di sini, bisa jadi kita mendapatkan jawaban dari banyak banget pertanyaan, jadi kita bisa dapat banyak hasil kesimpulan. Biasanya dilakukan oleh Independent Research Center yang mana punya license untuk melakukan testing dan juga menganalisa soal satisfaction. Yang bisa dilakukan ada yang sebutannya standar survei dan custom metric. Standar survei ini sebenarnya ada survei yang sudah ditentukan seperti itu. Kita tinggal gunakan surveinya, tapi hasilnya bisa membantu kita untuk menentukan disability. Seperti yang sebelumnya kan tadi ada soal komponen-komponen ya. Memang kalau secara umum 5 komponen itu, tapi kalau secara detail ya ada di standar survei ini. Lalu ada juga custom metric. Custom metric bisa kita dapatkan dengan cara menganalisa hasil testingnya. Contoh nih ya, standar survei yang dikenal orang nih, umum juga nih. Ini di atas ada singkatan-singkatannya. Mungkin kalau kalian lihat singkatan-singkatannya kayak apa itu NPS, NHE, SUS, ASQ, USE, Quiz, MS, dan PSS UK. Belum lagi ada juga yang lain ya. Standar survei ada banyak, tapi maksudnya masih berkaitan dengan untuk mengevaluasi produk secara usability-nya. Ada juga di PUEU, Now, CSUK, PHUE, PUTK, dan yang lainnya. Kalian bisa temuin itu kalau kalian mau search juga sih, ada banyak banget. Tapi di sini yang pengen kita bicarakan sebenarnya yang beberapa aja yang ada di sini ya. Di sini ada Net Promoter Score, Nielsen Heuristic Evaluation, System Usability Scale, After Scenario Questionnaire, Usefulness Satisfaction, Ease of Use, Questionnaire for User
request satisfaction, measuring success, dan post-study usability questionnaire. Nanti kita bicarakan satu persatu beberapa ya. Lanjut setelah itu ada custom metric. Custom metric yang ini berarti kita bisa menghitung sendiri sebetulnya. Contohnya kayak error per task. Error yang tadi sempat disebutin ya. Kita bisa menghitung apa yang terjadi sama user. Mungkin user salah input, user salah masuk halaman, user salah flow. Itu jadi error. Error dari satu task itu berapa kali error dia. Lalu emotions. Kita bisa catat metrik emotions yang dialami oleh user. Sama seperti kayak kita mau mengidentifikasi emotion dari journey map itu loh. Kita juga bisa catat emosi-emosi yang dirasakan user. Lalu time on task. Seperti yang tadi sempat disinggung, ada waktu yang bisa kita hitung. Contohnya bisa dari per detik mungkin atau per menit, time on task bisa kita dapatkan. Ada notes, feature request, ini kayak lebih ke hasil kalian menginterview user. Ada task sukses, seberapa banyak persentase dari user yang ternyata berhasil menyelesaikan task 1. Mungkin dari 10 user, hanya 8 yang berhasil melakukan atau menyelesaikan tasknya. Itu jadi bagian dari task sukses ya. Lalu complaints mention. Ada complaint, ini catatan soal complaint, lalu ada satisfaction score, lostness rate, dan catatan issue. Lostness rate berkaitan dengan yang tadi ya, tersesat. Mirip kayak error, tapi lebih spesifik ngomongin lostness. Seberapa lost dia saat mencari sebuah flow, tahapan navigasi ke suatu halaman. Lostness. Oke, kita bicara dulu soal yang tadi ya. Masuk yang pertama ada Nielsen Heuristic Evaluation. Standar surveinya itu di ini. Seperti, kelihatan nggak teman-teman? Kalau nggak kelihatan aku kesini aja deh. Biar bisa di zoom in. Tuh, nggak kelihatan soalnya. Dari kita sini aja. Nah, ini ya. Ini si standarnya. Jadi kita bisa gunakan langsung ini. Biar user juga tinggal ngisi ini juga. Visibility of system status, match between system and the real world, user control and freedom, consistency, prevent error, recognition rather than recall, flexibility and efficiency of use, aesthetic and minimalist design, help user recognize, diagnose, and recover from error, and help and documentation. Nih ya. Jadi ada 10 desain heuristik yang membantu untuk mengevaluasinya ya. Soal pemahamannya user, soal aksi yang bisa dilakukan user, dan soal feedback yang didapatkan oleh user. Kalau misalkan ada user bisa memahami bahwa ada desain yang konsisten, user bakal lebih mudah memahami. Ingat ya, familiar metaphor and language itu juga bisa membantu user untuk lebih cepat memahami. Findable dan accessible. Clean and functional design. Jadi understanding bakalan membantu kita untuk mencapai yang 2 tadi lebih cepat. Terus action, apa yang bisa dilakukan user, itu bakalan ngebantu soal bisa digunakan atau tidak. Freedom di sini contohnya kayak kalau misalkan kita melakukan sesuatu kesalahan, apakah user jadinya bisa kembali ke halaman sebelumnya atau ternyata user ternyata bisa reload atau dikasih tahu apa yang bisa dilakukan kalau udah ngelakuin suatu error, itu jadi apa yang mau dia lakukan. Kalau ternyata sempat salah delete, tapi udah keburu oke, masih bisa di-undo. Contohnya kayak gitu. Terus kalau misalkan dia mau mencari sesuatu, mau memahami tentang kayak memahami apa yang harus dia cari, kayak di pencarian contohnya, itu recognition over recall. Jangan bikin user itu harus mengingat-ingat segala hal, bantu dia untuk mengingat. Jadi bantu dia mengidentifikasi. Kayak waktu kalau kalian search di Google, baru masukin THE, terus Nielsen, nanti bakalan muncul kan ada rekomendasi-rekomendasi tertentu untuk membantu kita mengingat apakah kamu maksudnya mau cari Nielsen Design Heuristic atau mau cari Nielsen Norman Group. Jadi semuanya muncul di sana. Atau Nielsen Books. Di situ. Lalu feedback.
kalau misalkan ada status, ditunjukkan statusnya. Kalau misalnya ada error yang mungkin, bukan ada error ya, tapi lebih ke ada kondisi di mana kemungkinan besar user bakalan mengalami error, maka kita prevent errornya. Jadi jangan sampai user tuh merasa kayak, tadi aku nggak dikasih tahu dulu nih, kalau misalkan kalau aku klik ini jadinya kehapus, gitu kan ya. Akhirnya kita kasih dulu informasi bahwa kalau misalnya kamu melakukan ini akan melakukan sesuatu. Itu jadi menghindari error. Terus kalau udah melakukan error, ada error recovery. Kasih tahu apa yang bisa dilakukan, kayak yang tadi undo tadi. Dan provide help. Ini ada documentation atau informasi tertentu yang bisa diakses user. Di sini informasi sedikit. Ini adalah satu daftar heuristik yang dibuat dan dikenalkan oleh Nielsen di tahun 94. Biasanya ini tuh bakalan lebih lebih ke tinggal tingkatan yang menurut user, oke, produk ini tadi bisa nunjukin informasi tentang apa. Oke, bagus. Good or bad. Kalau misalkan good, ya berarti ini semua lebih baik. Nilainya ada di nilai 5-nya ini ya. Evaluasi pertampilan berdasarkan prinsip usability yang sudah dikenal. Lanjut ada after scenario questionnaire. Sebenarnya scenario questionnaire ini hanya terdiri dari 3 pertanyaan dan langsung diberikan ke user atau ke partisipan setelah dia menyelesaikan satu scenario atau satu task. Misalnya kayak tadi, Anda mau mencari baju untuk datang ke wedding 2 minggu lagi. Setelah itu dilakukan, udah berhasil masukin sampai ke keranjang belanja. Langsung tanya ini. Overall, I am satisfied with the ease of completing this task. Apakah agree or strongly disagree? Overall, I am satisfied with the amount of time it took to complete this task. Agree or disagree? Juga, overall, I am satisfied with the support information. Ini sebenarnya kalau misalnya kalian perhatiin, ini mirip kayak yang ada di Nielsen heuristic, usability heuristic. Dan balik lagi, itulah kenapa sebenarnya semua standar survei basically punya beberapa hal yang mirip-mirip, jadinya kalian bisa pilih yang mana yang sebenarnya mau kalian gunakan, nggak wajib semuanya. Tapi kayak gini, kayak after scenario question ini yang paling bisa banget kalian langsung aplikasikan saat melakukan testing. Kayak gini nih, ada ya juga yang ngasih kalau misalkan versinya kayak unmoderated, ada yang ngasih sejenis ini, langsung munculin di websitenya. Overall, I am satisfied with the ease of completing the task in this scenario. Strongly disagree or strongly agree. Tergantung penempatannya, semakin rendah skor semakin baik. Contohnya di sini, ini kan angkanya 7-nya di strongly agree ya. Sedangkan di sini strongly agree di sini. Berarti bisa dibilang 7-nya ada di sini. Kalau misalkan kalau misalnya ngelihat dari urutannya, harusnya 7-nya ada di sini. Berarti harusnya semakin rendah semakin baik. Kalau pakai yang ini, semakin tinggi semakin baik. Karena ini soal satisfaction-nya mereka dengan support, dengan berapa lama yang bisa mereka habiskan, yang harus mereka habiskan, dan juga kemudahannya. So, semakin mudah, semakin agree, semakin baik. Gitu kali ya lebih tepatnya. Lanjut, di sini soal Net Promoter Score. Net Promoter Score mungkin sebenarnya sering banget kita temui ya. Sering kita temui di dunia nyata. Di mana kita bakalan ditanya soal kepuasan kita dengan suatu hal. Bahkan kayak di minimarket pun ada ngasih NPS kayak gini ya. Pertanyaannya sebenarnya cuma satu, yaitu how likely are you going to comment nice reply to a friend or colleague? Soal promoternya, seberapa tinggi kamu akan merekomendasikan produk ini ke teman atau kolega atau keluarga? Not likely at all di 0, dan extremely likely di 10. Ini biasanya persentase promoternya dikurangi sama persentase detractor. Yang perlu kalian ketahui, ada yang sebutannya promoter, pasif, dan detractor. Promoter itu adalah orang-orang yang loyal
enthusiastic fans. Dia ngasih nilai bakalan 9 sampai 10. 9 sampai 10 nilainya gitu ya ketika ditanya soal hal yang tadi. Lalu ada pasif. Pasif itu adalah orang yang ngasih 7 atau 8. Kita kelihatan kali ya, kita nggak ngasihnya tuh kayak di tengah-tengahnya gitu. Jadinya 7 atau 8 ini adalah orang-orang yang satisfied for now. Sekarang sih saya satisfied, tapi mungkin bisa jadi repurchase-nya atau referralnya itu 50-50. Dia masih kayak, aku sih sekarang puas sama produknya, tapi nggak tahu deh kalau misalkan dibilang bakalan nge-promote produknya atau tidak. Itu pasif. Detractor ada di 6 poin, 0 sampai 6 poin. Ini adalah termasuk unhappy customer. Biasanya dia bakalan jadi yang dia di sini maksudnya detractor ini ya, yang ngasih 0 sampai 6 adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas negative word of mouth. Itu detractor. Dan ini contohnya nih ya. Misalnya, kalau kita lihat di sini 0 sampai 6 adalah detractor, 7 8 adalah pasif. Promotornya itu hanya 9 dan 10 ini. Bisa dicontohkan nih. Promotornya ada 75%, pasifnya 15%, dan detractorsnya 10%. Maka NPS score-nya adalah promoter dikurangi detractor. Kalau ternyata promoternya 75% dan detractor 10%, maka NPS score-nya adalah 65%. Ini nilai NPS-nya. Itu cara hitungnya ya. Simple sih. Tapi yang jelas nggak langsung kayak, wow, promoternya ada 75%. Nggak langsung gitu. NPS dari si promoter dikurangi detractor. Hati-hati dengan detractor. Oke, lanjut. Ada sistem usability scale. Sistem usability scale ini juga yang kayak, kalau misalkan kita cuma punya beberapa hari, atau mungkin cuma 1 hari gitu ya, waktu yang singkat untuk waktu yang singkat untuk menggunakan standar survei, akan saya sarankan untuk melakukan after scenario questionnaire, NPS, dan system usability scale. Ini 3 ini, kalau misalkan udah 3 ini digunakan, kayaknya udah mulai cukup gitu ya, tingkat yang minimalnya. Soalnya sisanya kayak ini post study, usability questionnaire, dan questionnaire for user interface satisfaction, usefulness satisfaction, itu bisa dibilang kayak itu bisa ditambahkan, tapi paling minim itu yang 3 barusan. Net promoter, seberapa bakalan rekomendasi, seberapa satisfied sama yang tadi dilakukan, dan ini sistem usability scale. Mari kita lihat ya. Sistem usability scale sebenarnya cuma ada 10 pertanyaan, fokus pada satisfaction, efficiency, dan effectiveness. Di sini, nah, di sini sebenarnya kita bakalan ngelihatnya dengan cara ada nomor ganjil dan nomor genap. Setiap nomor ganjil sama nomor genap itu beda maksud. Contohnya lihat di sini ya, ada nomor ganjil, I think that I would like to use this website frequently. Positif. Yang genap, I found this website unnecessarily complex. Aku merasa bahwa website ini kompleks, padahal nggak butuh sekompleks itu. Ini jadi negatif. Jadi positif, negatif. Maka kalau misalkan kita ngelihat dari nilainya, kalau misalkan di sini untuk nomor ganjil semakin tinggi, semakin baik. Untuk nomor genap, semakin rendah, semakin baik. Mari kita lihat lagi ke bawah ya. I thought this website was easy to use. Aku merasa bahwa website ini mudah digunakan. Positif lagi kan? Semakin baik, semakin besar, semakin baik. 5 di sini ya. Misalnya 5, ini 5. Jadinya nanti saat kita tambahkan total nilai, itu bakalan kalau ternyata di sini 5, di sini 0, di sini 5, di sini 0, maka jadi besar kan? Ya besar ditambahkan dulu untuk yang positifnya jadi besar. Kemudian kalau yang ganjilnya besar, berarti dia tandanya kurang bagus. Ya, sejenis itulah ya. Kita tambahkan sesuai dengan nomor ganjil atau genapnya. Gitu. Oh, mungkin di sini ya. I needed to learn a lot of things before I could get going with this website. Ini
Mungkin nanti teman-teman kalau mau lihat pertanyaannya bisa masuk ke yang di sini ya. Untuk saya di 14 slide testing the design. Oke, di sini soalnya kalau misalnya disebutin satu persatu juga kayak bahasa Inggris juga, jadi mungkin bakalan lebih mudah teman-teman bisa baca sendiri nanti ya. Untuk memahaminya yang jelas maksud dari yang ganjil itu tentang hal positif, yang genap yang negatifnya. Jadi kita buat negatif positif negatif positif. Lanjut ngomongin post study usability questionnaire. Secara harfiah ini adalah setelah melakukan seluruh sesi kita berikan questionnaire ini. Atau misalnya kalau memang ternyata pengen yang per skenario atau per beberapa task yang masih berkaitan, itu juga bisa. Ini isinya ada 19 pertanyaan, awalnya dibuat oleh IBM, fokusnya soal completion, penyelesaian, kemudahan, dokumentasi, functionality, dan acquisition. Sebenarnya kalau misalnya boleh saya kasih tahu ya teman-teman, ini sebenarnya masih mirip-mirip kayak yang tadi desain heuristiknya Nielsen. Oke, kita lihat pertanyaannya. Overall, I am satisfied with how easy it is to use the system. See, pertanyaannya kok mirip-mirip. Soal ngomongin aku puas sama seberapa mudah sistem ini bisa digunakan. Terus ini simple juga sih. Ini cara menggunakannya simple. Terus aku bisa menyelesaikan tasknya lebih cepat menggunakan sistem ini. Aku merasakan kenyamanan menggunakan sistem ini. Aku merasakan kemudahan untuk mempelajari sistem ini, ya kan? Ya, jadi beberapa pertanyaannya bakalan saling berkaitan karena sekali lagi semua standar survei yang barusan kita sebut-sebut itu maksudnya ke usability lagi, merefernya ke 5 hal yang ada di quality component yang tadi. Nanti sisanya bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Silakan. Soalnya ini sebenarnya kalau kita melakukan analisa menggunakan ini atau memberikan survei ini di proses testing kita sebenarnya tinggal gunakan ini, siapkan aja kayak misalnya kalau emang kita secara langsung kita bisa pakai kertas. Atau kalau ternyata kita mau mau langsung biar dapat versi kayak contohnya versi Google Sheet-nya, kita bisa gunakan form kayak gitu. Intinya pertanyaannya atau si questions-nya itu udah ada, kita tinggal gunakan. Jadi teman-teman baca dulu di sini ya, nanti untuk mengenalinya. Ya, semakin rendah skor, semakin baik, karena strongly agree-nya ada di kiri. Gitu ya. Jadi pahami soal itu aja. Kalau ternyata kalimatnya positif, dan dia agree, berarti semakin rendah, semakin baik. Cara pahaminya gitu ya. Di sini ada soal quiz, tapi bukan quiz. Ini adalah questionnaire untuk mengetahui soal bagaimana kepuasan si partisipan atas user interface, soal desain. Jadi teman-teman bisa bisa fokus ke sini. Kalau yang kalian fokuskan adalah mempelajari bagaimana tampilannya memuaskan user. Kalau khusus ke sana, silahkan gunakan quiz. Misalnya ini soal baca karakter on screen gampang, kan gampang tuh ya, easy. Terus misalnya, ini organization of information, sequence of screen. Di sini ada error message, apakah jelas atau tidak, helpful. Terus learning, help message on the screen, apakah helpful. Hal-hal kayak gini ini yang bisa digunakan saat pakai quiz. Oke, sebenarnya ini hanya template sih ya. Sebenarnya teman-teman perlu mempelajari template kalau ngomongin standar survei karena udah ada standarnya. Quiz ini dibuat oleh researcher dari Maryland, totalnya 27. Biasanya bakalan jadi subjektif banget sama apa yang user atau partisipan rasakan waktu melakukan suatu task. Kalau use atau usefulness, satisfaction, dan ease of use ini bakalan nilainya itu ada dari dari min 3 sampai plus 3, bukan pakai 0 sampai 7 kayak gitu. Tapi sebenarnya itu tergantung cara kita hitungnya juga sih ya. Hanya saja ini jadinya 7-point rating scale, ada titik netral. Nah, it helps me to be more effective
Di ini ngomongin usefulness, kemudahan atau apa ya, seberapa efektif si produk kita atau konsep kita untuk membantu dia. Ease of use seberapa mudah digunakan, ease of learning seberapa mudah dipelajari, dan seberapa menyenangkan itu untuk digunakan. Lihat di sini, I am satisfied with it. I will recommend it to a friend. Dia langsung masukin soal NPS-nya tadi di sini. Lalu, it is fun to use. It works the way I want it to work. Dia sesuai ekspektasi. Lalu, it is wonderful. I feel I need to have it. Aku merasa aku harus punya produk ini. Lalu ada it is pleasant to use. Nah, kalau misalnya emang benar-benar apa ya, benar-benar pengen yang udahlah satu buat semuanya, silahkan coba pilih dan timbang-timbang, sesuaikan pernyataan yang mana yang menggambarkan apa yang pengen kalian dan tim kalian ketahui soal pendapatnya user. Ya, dia bisa gunakan use, quiz, PSS Yuki, SUS, NPS, dan juga SQ. Ya, mungkin itu beberapa. Sisanya kalau misalkan kalian pengen menganalisa, ini juga nih ada ya PUIU dan now CSUK, PHUI, POTiki. Itu bisa kalian search. Silahkan bisa search juga. Nanti bakalan muncul standar-standar surveinya. Ini dia yang pengen disampaikan sebetulnya ya ke teman-teman. Sebagiannya soal usability testing, ini semua slide-nya udah masuk di file biasa, di yang slide BDS 31, UX 31. Kalian bisa akses di sana untuk utamanya membaca kayak yang tadi ya, pertanyaan-pertanyaan tadi. Ada beberapa hal yang pengen ditunjukin lagi, tapi sebelum itu, dari slide yang hari ini udah disampaikan, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Saya selanjutnya bakalan nunjukin soal contoh-contoh report sama ketika kita udah ngisi standar survei ini, user udah ngisi standar survei ini, seperti apa kelihatannya cara kita ngeanalisanya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Oke, semuanya ya. Boleh ya kalau ada pertanyaan dulu sebelum Mbak Fitria lanjut ke materi berikutnya, tapi lebih kayak apa ya, ngasih tahu gimana ada beberapa Excel mungkin nanti Mbak Fitria tunjukin. Dan itu teman-teman tadi bisa dicek ya, ada banyak metode testing sebenarnya, ada pro dan cons-nya, ada yang murah, ada yang mahal, tapi ada impact-nya juga ke testing kita, hasilnya bisa lebih kualitatif atau kuantitatif. Itu teman-teman bisa lakukan ya, dan kembali lagi tergantung dari customer masing-masing nanti di real project-nya. Tapi itu beberapa metode itu bisa teman-teman gunakan untuk ngecek tasnya sukses gimana, satisfaction-nya gimana, dan apakah misalkan kita bikin seperti ini ada kendala nggak dengan button yang kita bikin di bawah. Misalkan misalkan kita bikin di bawah tapi mereka susah akses, kenapa, kita tanya dulu gitu. Jadi nggak kita validasi aja, tapi kita observasi lagi kenapa sih kamu merasa susah bla 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 dan segala macam. Teman-teman bisa observasi lagi. Oke, ini dari Mbak Anissa. Jadi tugas hari ini dites ke orang beneran gitu Kak. Soalnya kalau dibaca tugasnya cuma buat tes skenario doang, nggak disuruh tes ke orang beneran. Iya, sebenarnya kalau untuk tugas, kita nyiapin tasnya ya dan skenario-nya. Karena kalau misalnya kita lakukan si prosesnya, kemungkinan teman-teman butuh waktu lebih lama. Sedangkan kita terbatas jadwal juga ya. Jadinya kita minta teman-teman selesai sampai si persiapannya. Karena yang paling penting adalah apa yang mau kita tesnya terlebih dahulu. Soal tasnya dan skenario-nya itu, selama kita udah punya tas dan skenario, bahkan kita sebenarnya bisa sebarkan link prototype yang mana udah diisi dengan task apa yang harus dilakukan oleh user. Kalau misalnya kalian tahu ada beberapa platform third party yang mungkin bisa free trial untuk teman-teman kalau emang penasaran, kayak ada Useberry, user testing, UX Tweak, itu adalah beberapa contoh contoh aplikasi third party yang biasa digunakan untuk melakukan unmoderated testing session. Kalian bisa masukin aja tasnya kalian, nanti mereka bakalan sebarin
bakalan sebarin atau bakalan membantu kita untuk mengetahui apa yang dilakukan user ketika berinteraksi dengan prototipe kita. Selama kita udah ngasih tasknya, karena user bakalan diminta untuk melakukan sesuatu, ada skenario-nya. Sekarang kamu mau, sekarang udah jam 10 malam, 10 malam ya, tapi kamu lapar, dan kamu menemukan ada aplikasi ini. Sekarang cari makanan yang ingin kamu makan untuk makan malam, untuk snack malam, sekarang di aplikasi itu. Jadi user langsung tahu kan ada skenario-nya. Oh, saya mau cari snack malam, berarti kalau malam biasanya pengennya makanan-makanan malam. Oke, pilih snack malam. Siapa tahu ada ternyata di situ ada snack malam gitu tulisannya. Kayak gitulah jadinya task dan skenario itu jadi kayak requirement awal. Kalau misalkan kalian baru punya task dan skenario, kalian bisa gunakan aplikasi third party malah. Kalau udah ketemu sama orang yang bisa video meeting call, kalian tinggal kasih tahu ini link, coba akses link ini untuk prototype ini. Sekarang share screen-nya. Terus kalian mulai rekam, kasih tahu tasknya. Bisa coba cari dress untuk kamu gunakan ke acara pernikahan temen 2 minggu lagi. Dia mulai cari dressnya. Oh, klik. Oh, di sini. Udah, selesai. Kan kalian jadinya bisa lihat task dan skenario itu. Soal analisa selanjutnya, itu mah jadi lanjutannya. Karena analisa kualitatifnya mirip kayak affinity mapping. Terus yang kuantitatif sebenarnya kita tinggal hitung-hitung dan nanti dimasukkan ke dalam report untuk mendukung si data kualitatifnya. Nanti kita ngomongin itu ada contoh report ya. Kayak gitu ya Mbak Nisa. Emang sih tugas kita cuma di situ aja. Oke, jadi gitu teman-teman ya. Tugasnya nggak dibebanin bikin langsung testingnya, cuman bikin task dan skenario-nya. Kalau teman-teman cek tadi gambarnya, bayangnya seperti itu ya. Ada yang usability testing, unmoderated testing, guerrilla testing, seperti itu. Dan gambarnya seperti teman-teman interview juga. Tapi kalau di interview kan kita belum ada konsepnya tuh. Tapi kalau di sini kita udah ada konsepnya. Kita udah ada prototipenya. Kita mau cek lagi tuh prototipe kita atau konsep kita atau desain kita itu ada kendala nggak? Itu udah menyelesaikan masalah-masalah user tadi atau kita ketemu insight baru. Dan ya prosesnya kembali lagi ya, kalau misalkan ketemu kita coba mapping lagi sedikit, kita analisa lagi, udah baru hasilnya udah oke, baru kita hand off. Dan kembali lagi kalau misalkan hasilnya nggak oke tapi waktunya butuh di hand off secepat mungkin ya, kadang mau nggak mau kita harus hand off ya. Nah itu teman-teman harus perhatikan, nanti jangan ketika di real project paksakan juga ya, tapi timelinenya mepet segala macam, itu harus hal-hal yang mungkin nggak kebayang bagi teman-teman sekarang, tapi itu harus di yang kita kasih tahu sekarang supaya teman-teman nggak salah langkah nanti ketika di real project-nya. Oke gitu semuanya. Mungkin bisa lanjut dulu Mbak terkait materi selanjutnya. Oke, ini yang mungkin yang pertama pengen tunjukin tuh soal yang dokumen-dokumen dulu ya. Tapi sebenarnya dokumen ini hanya sebagai contoh aja yang bisa di-refer sama teman-teman. Karena dokumen ini bahkan bisa kalian download di usability.gov. Silahkan coba search. Nah, ini contoh apa yang harus ada di dokumen plan. Kalau kemarin kan waktu kita research plan-nya pakai yang versi pendek ya, di mana itu kalau dijadiin dokumen mungkin cuma 1 lembar. Uh, tapi di sini contoh lain, ketika kita mau plan testnya, yang kita perlu siapkan adalah nih contohnya. Kita menentukan apa metode yang kita gunakan, role-nya siapa aja yang ikutan gitu ya, mirip-mirip kan? Terus task yang kita mau ajukan ke apa ke partisipan. Kemudian ada metrik yang kita mau analisa apanya. Ternyata oh pengen soal completion-nya, critical error, non-critical error, evaluasi skenario completion. Lalu goals-nya adalah seperti apa? Di sini ada completion rate-nya, goals kita seperti ini. Kita pengen error free-nya segini rate-nya. Kemudian ada time on task, kita pengen user itu hanya menghabiskan waktu yang dengan apa ya? Waktunya cuma sedikit yang mereka habiskan untuk melakukan sesuatu, misalnya tentukan berapa sedikit itu, dan ada beberapa subjektif measure lainnya. Terus kita lihat kalau ada problemnya severity-nya seperti apa. Ini baru planning ya. Di sini yang planning kayak gini informasinya, dan
Ya, ini ada beberapa guide untuk kalau misalkan kalian pengen bikin dokumen yang lebih apa ya, lebih detail gitu, dokumen yang lebih detail untuk digunakan. Dia punya uh, apa guide-nya sendiri ya. Silakan coba lihat. Jadi sebetulnya proses yang detail memang ada guide khusus kayak nanti Fitrialah yang akan jadi moderator. Saat Fitria menyebutkan task, nanti observer di ruangan lain akan melakukan A, B, C, D. Itu tuh bakalan disebutin di awalnya. Hal kayak gitu. Nah ini ya. Ini baru yang test plan. Sebenarnya kalau di dalamnya hanya guide-guide-nya aja apa yang akan dilakukan. Tapi kalau report itu berbeda lagi. Di sini contohnya report uh, sebutkan dulu application-nya apa, report siapa, report date, table of content. Nah, di sini di introductory-nya kasih tahu sebenarnya scope of work kita kayak gimana. Terus executive summary-nya kira-kira di prosesnya yang dilakukan ini, purpose-nya adalah untuk ini dan attendee-nya ada segini, dia bakalan lakuin apa-apa itu di sini ya. Nah, di sini ada the test identified only a few minor problems including, jadi kayak kesimpulan dari secara keseluruhan, tapi nggak terlalu detail, karena detailnya bakalan kita detailkan di bagian bawah. Metodologi, kasih tahu, ceritakan sesi yang dilakukan itu seperti apa. The test contacted and recruited participant via s.gov, kita dapat dari mana orangnya, tes administratornya bakalan ngirim email, ya intinya lebih ke secara real waktu kemarin dilakukan itu kayak gimana. Inilah kenapa ya tadi saya bilang yang dipresentasikan itu lebih mudah dibanding dibuat dokumentasi karena kita jadi harus banyak ngomong. Tapi ini pilihan. Bisa jadi ada kondisi di mana tim lebih prefer dokumen dan ya dokumen bisa jadi malah harus dua-duanya. Jadi ada yang dipresentasikan dan didokumentasikan seperti ini supaya ada bukti nyata gitu lah ya. Nah, di sini contohnya nih, after each task, setelah setiap wait, sebentar saya besarkan terlebih dahulu. Setelah melakukan masing-masing task, administrator bertanya kepada partisipan untuk memberikan rating atas interface-nya dalam 5 poin Likert scale, ranging from strongly disagree to strongly agree. Post-task scenario subjective measure included see attachment B. Oh ini nih, contohnya nih ya. Kalau misalnya kalian ngasih tahu nih ada orang-orangnya kayak gimana yang ikutan tes, kalian masukin. Terus ditambah lagi nih, task completion, apakah partisipan 1 menyelesaikan task 1? Iya. Apakah dia menyelesaikan task 2? Dia gagal. Apakah menyelesaikan task 3? Berhasil. Contohnya kayak gitu ya. Jadi ada table yang bisa dimasukkan ke dalam si reportnya. Saya juga pengen nunjukin ada yang file Excel-nya, tapi di sini udah cukup nunjukin nanti ya yang kedua ya. Dan dari sini kita bisa ngelihat kalau misalnya tadi di atas kita udah ngasih informasi nih ya, evaluasi dari task scenario. Yang pertama, find new item about transitional housing in NYC. Apa yang dilakukan user ya? Dan itu task 1. Maka kalau kita ngelihat dari tabel ini, kita memahami bahwa task 1 tentang soal menemukan sesuatu di soal transitional housing di NYC, semua partisipan berhasil menyelesaikan. Completion rate-nya 100%. Kalau misalnya task 2, tadi tentang apa task 2? Adalah find federal funding for organization. Ternyata hanya 2 dari 6 yang berhasil. Ini sama dengan 29%. Ini jadi nunjukin completion rates. Ini tadi kan ada matrix yang pengen diketahui, contohnya matriksnya adalah completion rates. Jadi reportnya seperti ini cara nunjukinnya. Tapi kalau misalkan bentuknya masih versi Excel, kayaknya saya harusnya share screen deh. Bentar ya, saya ganti jadi share screen. Oke, kelihatan ya. Oke, di sini yang barusan ini
Kalau misalkan yang versi di report, ini bakalan jadi bagian dari suatu section, suatu heading. Tapi kalau yang versi Excel, ini yang bakalan kelihatan. Mana? Completion rate. Task sukses. Nah ini ya. Misalnya tadi yang task 1, user 1 sampai user 6 kan gitu ya. Ini waiting. Nah ini nih. User 1 sampai 6, dia berhasil gitu ya, mungkin kita tulis kalau di sini. Tapi kalau di sini jadinya minus 0 0 1 1 1 kayak gitu. Ini versi yang ada di Excel-nya. Sebenarnya kalau di Excel tempat kita buat nganalisanya contohnya. Tapi kalau misalnya udah di report, jadinya bentuknya seperti ini. Kita buat versi yang lebih tampilannya lebih nice. Tapi nggak menutup kemungkinan karena di tas ini pun kita masukin average per tasnya 80% berhasil, 50% berhasil, 10% berhasil. Selain memang per tas, kita juga bisa ngitung percentage per orang, per partisipan. Apakah sebenarnya partisipan itu mostly berhasil melakukan task atau tidak? Karena ini bisa nunjukin apakah ternyata keberhasilan atau kemudahan si desain konsep kita itu karena gampang atau ternyata karena emang usernya udah terbiasa. Kita bisa menganalisa secara personal ataupun menganalisa secara uh, objektif dari si produknya kita. Contohnya misalnya tadi tas ke berapa ya? Ini ya kayaknya yang paling rendah. Yang tas kedua cuma 29% yang berhasil. Bisa jadi ternyata itu gara-gara emang ini yang fitur baru, nggak ada yang memahami di awal, dan inilah yang kebetulan dia memahami. Ada yang mungkin ternyata ada user yang gagal melakukan banyak hal. Oh, yang ini deh, yang cuma 2. Ini 5 ini. Kalau misalkan kita cuma atau terlalu fokus sama si partisipan nomor 5 ini, kita bakalan nganggap bahwa produk kita gagal. Karena dia cuma berhasil 2 dari 6 task misalnya. Ternyata setelah kita lihat, kalau dari keseluruhan completion rate orang-orang yang lain, hanya dia aja yang sampai segitu, kita perlu menganalisa, oh berarti representatif user si inilah, tipe orang seperti inilah yang kemungkinan bakalan ngalamin problem. Bukan berarti secara keseluruhan produk kita semuanya gagal, gitu ya. Jadi analisa lebih lebih detail lah ya. Lebih detail sebenarnya problemnya ini kenapa dia doang yang banyak salahnya. Contohnya kayak gitu. Itu task rating. Terus ini lebih spesifik nih. Contohnya kayak keeping track location insight, predicting information section. Jadi apa yang ingin kalian pelajari sebetulnya dari hasilnya user. Misalnya saya pengen mengetahui ternyata user uh, user lebih mudah menambahkan alamat baru kalau ternyata ada button besar atau button dengan ada label bertuliskan tambah alamat baru. Dan kalau misalkan untuk menghapus, user sebenarnya cukup hanya dengan icon hapusnya, icon trash, tanpa tanpa harus ada tulisan hapus, hanya yang tambah alamat saja. Karena dia kalau nambah nggak tahu nambah apa gitu kan. Misalnya, dan ini kasih tahu ternyata dari all partisipan bisa jadi menyatakan iya betul button bakalan lebih baik besar, atau karena udah beberapa partisipan yang kita lakukan sesi testingnya, hampir semuanya setuju bahwa saya sulit membaca teks di bagian ini. Itu jadi problem. Buat si teksnya kayak gini. Semua partisipan atau 5 dari 10 partisipan bilang, atau 6 dari 10 partisipan bilang hal-hal kayak gitu ya. Di sini, ini adalah tentang ini yang lebih custom ya metriknya sebetulnya. Tapi bisa ini deh.
apa yang apa yang bisa diketahui dari prediksi-prediksinya kita. Oh, is finding ternyata begini. Oh, ternyata location insight rata-rata begini. Intinya yang ada di report ini sebetulnya hasil dari analisa. Ini time on task. Di time on task, kalau misalnya di sini sebetulnya catatannya gini nih. Kalian mungkin bisa masukin ada task pertama, kalau misalkan kalian idealnya gitu, idealnya kalian berpikir bahwa oke, saya orang yang udah tahu banget soal flow aplikasi ini. Kalau aplikasi ini bisa di bukan aplikasi tapi harusnya task mungkin. Kalau task ini dilakukan, saya hanya butuh waktu sekian detik atau sekian menit. Sebenarnya detik ya di sini ya pakai second. Sekian detik atau sekitar 1,5 menit. Maka pas kita masukkan informasi tentang berapa lama yang dihabiskan oleh user, kita bisa bandingin dari yang idealnya kita sama yang aslinya dilakukan oleh user. Terus nanti kita temukan mana yang paling cepat dan perhatikan kenapa user ini bisa jadi lebih cepat. Itu yang masuk ke dalam report. Gitu ya. Nah, di sini kita bisa perhatikan task 1 ternyata rata-rata user menghabiskan waktu sekian detik, 200 detik misalnya tengah-tengahnya. Dan task 2, 180 detik. Task 3, 300 detik. Itu bisa nunjukin seberapa banyak sebetulnya waktu yang bakalan diambil kalau ada user lain di luar sana yang melakukan task tersebut juga. Sebagai pertimbangan. Kalau menurut kalian itu terasa kayak, kok masih lama ya? Karena ideal buat kalian atau menurut kalian sebelumnya itu segini misalnya. Ini rendah banget ya, 40 detik. Terus ini terlalu tinggi juga, 300. Bedanya 300 detik. Intinya kayak gitulah ya. Untuk time on task kita hitung berapa lama user menghabiskan waktu untuk mengetahui ya sebenarnya ini memang harus selama itu, apakah sesulit itu? Karena semakin lama waktu dihabiskan berarti user bisa jadi susah nemuin informasi, not findable, dan not accessible. Gitu. Kalau ngomongin time on task, kita perlu time on task sama task sukses tadi ya, yang percentage tadi, kita jadi ngomongin efisiensi juga. Tadi kan bilang efisiensi udah mempelajari sesuatu, akhirnya dia jadi lebih cepat ngerjain sesuatu. Itu jadinya di sini kita bisa hitung seberapa efisien si user saat melakukan sebuah task lewat bagi task sukses sama menit dari waktu yang dihabiskan. Itu bakalan nunjukin efisiensinya. Nah, selain ini, learnability bisa dihitung dengan cara kita bandingkan seberapa banyak waktu yang orang habiskan untuk melakukan dari tas 1 sampai tas terakhir. Semakin akhir, semakin banyak tas yang dia lakukan, harusnya semakin cepat. Itu tanda bahwa learnability-nya tinggi. Ya, jadi misalnya nih, kalau misalnya di awal, di tas 1, ada orang yang menghabiskan sampai, misalnya ini tuh ada di 80 detik ya, misalnya. 80 detik. Kemudian tas 2 dia menghabiskan waktu 70 detik. Terus yang tas 3 berapa detik, kita lihat ada pola chart di sini, poin-poinnya yang menggambarkan bahwa dia sudah makin datar. Di sini dia makin rata-rata ngabisin waktu segini terus. Itu nunjukin bahwa dia sudah mempelajari sebanyak mungkin yang dia bisa. Jadi udah kayak, oke, aku udah paham semuanya, jadi sekarang berapa lama yang saya habiskan adalah 40 detik terus, misalnya. Kayak gitu. Itu learnability ya, diketahui lewat cara seperti itu. Oke, kita balik ke sini untuk contoh lagi. Nah, ini untuk yang task completion, error, dan time on task. Akhirnya nemuin satisfaction juga. Ini summary overall. Oh, ini juga ada overall metric tambahan. Di sini soal questionnaire yang tadi ya. Jadi hasilnya itu bentuknya bakalan kayak gini. Angka-angkanya yang bakalan banyak masuk.
Kalau misalnya ada beberapa hal yang kalian tanyakan di sesi interviewnya setelah melakukan sesi per task, setelah user menyelesaikan suatu task, sebelum pindah ke task selanjutnya, kalian bertanya soal apa yang disukai, yang paling disukai, apa yang paling nggak disukai. Kira-kira ada rekomendasi untuk perbaikan atau tidak? Itu bakalan bisa kalian masukkan ke sini. Gitu. Itu kali ya. Terus nih, seperti yang tadi dibilang, di report itu perlu ada yang sebutannya design recommendation. Jadi design recommendation atau mungkin lebih ke improvement recommendation. Ada rekomendasi untuk perbaikan apa yang harus dilakukan setelah mengetahui informasi-informasi yang kita dapatkan. Jadi di reportnya kita tahu apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Kita di sini adalah tim ya, tim pengembangannya. Just like that, sebetulnya report, ya reportnya mungkin kayak gini lah. Report si testing berisi informasi-informasi yang memang udah kita dapatkan, ceritain lagi prosesnya kayak gimana. Ini utamanya untuk atasan-atasan yang nggak tahu ceritanya. Emang kamu tiba-tiba tahu bahwa keputusannya adalah kita harus begini, begini, begini. Emang kamu lakuinnya gimana gitu kan ya? Kita bisa ceritain dengan cara begini. Wow, tunggu. Kayaknya di Excel ada yang belum disampaikan nggak sih? Nah, ini dan gini kali ya. Ease of use, ini SUS score. Pertanyaan pertama sampai 10 SUS kira-kira apa? Oh, ternyata yang ganjil. Nah, gitu ya. Ternyata ganjil, ada yang rendah juga. Oh, ternyata yang genap ada yang tinggi juga. Kayak gini. Ini bakalan ngebantuin nih. Untuk ngebantuin apa ya, ngitungnya. For each of the odd number, subtract 1 from the score. For each of the even number, subtract their value from 5. Kalau misalkan semua totalnya udah udah ditambahkan, kalau ada hasil akhir yang contohnya 86 ke atas, berarti SUS-nya baik. Best imaginable, 73 sampai 85 excellent, 53 sampai 72 good, 39 sampai 52 okay or fair. Boleh saya kasih tahu, sering banget ya SUS yang saya lakukan itu ada di okay sampai good. Ya, okay sampai good. That's mungkin sampai situ aja. Kayak ini berarti ada something yang perlu diperbaiki. Dan itulah sebenarnya fungsi ada usability testing ya. Kita jadi tahu apa yang harus diperbaiki, problemnya ada di mana, dan lihat juga reaksi dari user. Itu mungkin ya, kalau isu ini diisi apa, notes-nya. Jadi biasanya kalau misalnya kalian melakukan analisa, semua halnya udah dihitung ada di satu file kayak gini, bisa jadi pakai Google Spreadsheet, atau ternyata mungkin kalian pakai kayak sejenis Airtable, aplikasi Airtable, platform Airtable teman-teman bisa gunakan. Dan maksudnya pada akhirnya ya untuk hitung-hitung, tapi nanti versi yang sudah di-polished atau untuk dipresentasikan ke kayak atasan, ke manajer, itu lebih baik versi report seperti ini. Gitu, mungkin ya, teman-teman. Oke. Gimana? Bingung? Oke. Gimana semuanya? Ada pertanyaan dari tadi ya, cukup banyak juga disampaikan oleh Mbak Fitria ya terkait testing, dan ya tadi dicek juga ada banyak metode testing itu. Kalau misalkan teman-teman ada produknya nih, kira-kira kriteria usernya itu digunakan oleh orang-orang umum ya, bisa gunain Gorilla testing tadi ya, yang kita bisa kerjakan misalkan di cafe atau di tempat umum, tapi jangan di pasar juga. Di pasar mungkin nggak efektif ya. Mungkin di cafe atau tempat makan, tapi di cafe sih yang paling apanya. Dan mungkin nanti teman-teman bisa ke baristanya, misalkan nanti kalau ada yang pesan biar saya barkan, tapi harus wajib testing ke saya dulu gitu. Mungkin bisa seperti itu. Dan metode-metode yang lainnya tadi. Ya, seperti di bang tadi, metode
testing ini termasuk bagian riset ya, tapi setelah kita bikin desainnya. Kita udah tahu konsep desain kita, solusinya kita ideation kemarin itu kita udah bikin solusinya, tapi kita mau tes lagi nih solusinya ini udah oke, mudah dikenali kah, mudah diakses user kah, mudah dipelajari user kah. Kalau misalkan nanti ada perubahan, mereka masih ingat nggak dengan produk kita, masih ingat nggak dengan flow-nya. Misalkan kita pengen ganti tuh, misalkan ya seperti yang Mbak Fitra bilang tadi ada yang warna hijau, misalkan apa history untuk transaksinya dipindahin, tapi karena udah mudah diingat oleh user, user itu ya bisa nyarinya lagi gitu. Oke, semuanya prosesnya sama seperti interview ya teman-teman. Ya teman-teman bisa cek tadi ya, yang kalau usability testing yang di lab itu ya teman-teman harus siapkan beberapa alat juga. Itu mungkin cukup effortnya dan beberapa perusahaan di Indonesia mungkin jarang ya startup kecil ya kalau dengan seperti itu, karena ya biasanya mereka lebih mau apa tes pasar dulu daripada banyak testing di apa di awal. Mereka bakalan tes by iterasi tadi tuh, langsung ke pasar aja tuh. Yang tes pasar apa yang dibutuhin nanti langsung dapat feedbacknya, iterasi berubah lagi. Dan proses desain itu seperti itulah, iterasi terus berubah terus berganti terus sesuai dengan kebutuhannya, trennya, keinginan usernya. Kadang bisa juga kita sesuaikan ya. Nah, kalau teman-teman cek ya HP, produk lainnya, produk yang di sekitar kita dulunya seperti ini, tiba-tiba ada sekarang seperti ini. Padahal secara umum fungsinya sama ya. Tapi mungkin dari tren pasarnya udah berganti tuh. Dari tren usernya udah berganti, kebutuhan usernya sedikit bergeser mungkin. Nah, itu disesuaikan dengan kebutuhannya ya supaya produknya tetap jalan, perusahaannya tetap benefit ya, dan gitu terus iterasi terus. Kalau misalkan mungkin ada beberapa perusahaan mereka nggak mau dengerin customer atau usernya tuh, teman-teman bisa cek tuh ada banyak perusahaan yang mereka yakin terhadap produk yang mereka sendiri, nggak mau dengerin si usernya, perusahaannya bangkrut udah besar. Tuh hal-hal yang sering terjadi juga, bahkan perusahaan besar-besar pun ada juga gitu ya. Nah, itulah pentingnya kita dengarkan si user, kita sebagai seorang UX design, kita user centered design. Oke, gitu teman-teman ya. Gimana, ada pertanyaan lagi? Ya, untuk tugasnya nggak sampai teman-teman langsung apa, cobakan ke orang lain. Tapi kalau misalkan di luar ini ya silahkan dicoba, nggak masalah. Tapi tugasnya nggak sampai segitu kok. Ya, mungkin memberatkan bagi teman-teman untuk apanya. Dan kalau misalkan ada iterasi ya teman-teman harus iterasi lagi. Kalau kita kerjakan di kelas ya nggak apa, waktunya terbatas gitu. Oke, gitu semua. Ada pertanyaan kah? Oke, belum ada ya. Dan bisa dicek lagi slide-nya tadi ya, slide terkait metode-metode testing tadi itu sudah dimasukin oleh Mbak Fitra di slide, dan masih bingung tadi terlalu banyak sampai Mbak Fitra, mungkin bisa dicek lagi tuh. Mungkin di menit berapa tadi lupa, bisa dicek lagi. Oke, kalau nggak ada mungkin sampai di sini ya teman-teman. Mbak Fitra ada tambah lagi atau mau sampaikan? Sebenarnya kalau yang disampaikan udah terlalu banyak, kayaknya udah pada overwhelmed juga dengan betapa banyak informasi soal usability testing, dan apalagi ada reportnya juga dan planningnya. Tapi sekali lagi mungkin mau highlight bahwa sebenarnya prosesnya selalu berawal dari planning terlebih dahulu, skopnya seperti apa. Kita harus tahu dulu apa yang mau kita lakukan, baru kita lakukan analisa report. Selalu kayak gitu, sama kayak research juga sih. Kita aja kali ya. Oke, itu teman-teman planningnya, goalsnya tahu, usernya nanti kriteria partisipannya udah tahu ya, barulah kita lakukan testing. Timelinenya tahu, budget projectnya, budget perusahaannya itu masuk ke dalam plan tuh ya. Apakah nanti kita gunain ini atau ini metodenya. Oke, semuanya kalau nggak ada kita cukupkan sampai di sini ya, udah 2 jam juga, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi teman-teman dan insight baru juga. Dan ya nanti bagi yang pengen coba testing-testing tadi bisa dicoba juga langsung tuh. Itu aja dari saya dan Mbak Fitra. Sekali lagi terima kasih banyak dari akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semua selamat Assalamualaikum malam. warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya.